Hari ini saya hanya mengumumkan satu hal. Saya memutuskan untuk menyumbangkan seluruh aset saya, termasuk properti. Properti tersebut akan didonasikan untuk mendirikan Yayasan Kebahagiaan Tanpa Batas. Tuan Ju, Anda maksud seluruhnya? Tidak menyisakan sedikit pun. Benar. Semua. Satu-satunya tujuan yayasan ini adalah membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan agar bisa mendapatkan bantuan. Biarkan mereka benar-benar bahagia. Tuan Lu, bagaimana caranya Tuan Lu? Tuan Lu, silakan beri penjelasan. Tuan Lu, bagaimana dengan tiket kembali? Tuan Lu, silakan beri penjelasan tentang tiket kembali. Langkah demi langkah. Selalu benar. Selalu yang pertama. Saya telah hidup sebagai sukses di mata semua orang. Namun, hanya saya yang tidak. Saya ingin menjadi diri saya yang sebenarnya. Jika bisa memulai lagi, pasti akan memilih untuk bahagia. Walaupun hanya sebuah ritual. Saya telah terlahir kembali. Terlahir kembali ke usia 9 tahun saya. Sungguh baik, di kehidupan ini saya pasti akan bersantai sepenuhnya. Bahagia menjadi seorang yang tidak berguna. Halo semuanya. Selamat datang di dokumentasi kehidupan keluarga yang sedang populer. Keluarga berikutnya. Dalam hari-hari mendatang, kami akan melalui 10 kamera tersembunyi yang dipasang di rumah orang kaya. Tayangkan kehidupan mereka sepanjang waktu. Misi kami adalah menghapus filter dan menolak tampilkan sandiwara. Mengajak kalian menjelajahi kehidupan nyata tingkat nasional saat ini, yang paling segar dan hidup di dunia manusia. Hari ini, kami juga mengundang 2 pengamat berat. Pertama adalah Profesor Fisiologi terkenal, Wu Bopu. Dan juga diva kami, Fu Wanqing. Selamat datang, Wanqing. Halo semuanya, senang bisa berpartisipasi dalam acara ini. Profesor Wu, apa harapan Anda untuk acara yang luar biasa ini? Apakah Anda memiliki ekspektasi? Ini adalah sampel sosiologis yang sangat berharga. Saya berharap melalui pengamatan ini, dapat memahami perubahan struktur dalam keluarga modern. Dan aspek nyata dari komunikasi antar generasi di berbagai lapisan masyarakat. Yang berbeda. Sungguh wawasan yang sangat mendalam. Jadi, Wanqing, kamu lebih ingin melihat apa lagi? Sebenarnya, saya cukup simpel. Saya hanya ingin tahu apa yang mereka makan pagi ini. Apakah mereka akan bertengkar karena siapa yang mencuci piring? Sungguh kehidupan yang penuh perhatian dari surga. Jadi selanjutnya, kita akan mengarahkan kamera ke keluarga pertama. Mari kita lihat apa yang terjadi di pagi mereka. Silakan. Ayo, bersiap-siap. Yo Cheng, kenapa kamu tertawa? Sebentar lagi harus pergi sekolah. Apa kamu sudah menyelesaikan PRNU? Ah, PR. Ah, aku tahu itu. Jadi, siapa yang bekerja keras antara aku dan ibumu? Bukankah itu semua untukmu? Coba lihat Li Qiang. Setiap ujian, dia selalu masuk 3 besar di kelas. Coba lihat dirimu, kamu hanya bermain. Ini adalah pembukaan yang sangat klasik dalam pendidikan keluarga. Ini adalah penyampaian kecemasan yang khas dari seorang guru wanita. Ini umum terjadi dalam keluarga di Xia. Sepertinya setiap orang memiliki anak lain yang selalu ada di masa kecil mereka. Ada anak orang lain yang selalu ada di mana-mana. Apakah semua ayah di seluruh negeri telah dilatih secara seragam? Ayahku juga selalu bilang bahwa semua jerih payahnya adalah untuk siapa. Merasa kasihan pada teman kecil Yo Cheng selama 3 detik. Datang. Mendengar mantra pengikat selama hidupku di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini, mengapa terdengar begitu akrab? Mendeteksi sumber tekanan yang kuat. Sistem tekanan balik telah diaktifkan. Inang dapat memperoleh imbalan dengan memberikan tekanan pada orang lain. Atau melakukan tekanan balik saat ditekan. Apa ini? Sistem. Tugas pemula telah dirilis. Melakukan tekanan balik yang sukses terhadap sumber tekanan, Yo Jiahui. Tugas ini hadiahkan 1 lotre senilai 10.000 yuan. Tekanan balik juga dapat uang. Masih ada uang buat ditekan balik. Ini, kayaknya lebih menarik daripada jadi sampah. Ayah, tadi kamu bilang, kalau aku dan ibu bekerja keras semuanya demi aku, kan? Ya tentu saja. Jadi kalian ingin saya bahagia dan menjalani hidup dengan baik, benar kan? Itu benar. Jadi, kamu harus belajar dengan baik agar bisa sukses di masa depan. Ayah, kalau begitu, karena tujuan akhir kalian adalah membuat saya bahagia.
Kenapa sekarang? Harus dengan cara yang membuat saya tidak bahagia. Mengejar masa depan yang belum tentu bahagia. Ini sudah terbalik, kan, ayah? Logika berpikir anak kecil ini sangat jelas. Ini bukan namanya berdebat. Ini adalah suatu pemikiran filosofis. Dia sedang mendekonstruksi legitimasi tekanan yang diberikan ayahnya. Sungguh menarik juga. Wah, anak ini anggota tim debat, ya, harusnya dia diberi dukungan. Jangan berisik, ini kan pai apel. Tuan You Jiahao juga memukulmu. Sedang direset. Kamu ini anak kecil, ngerti apa sih? Kenapa kamu tidak dibandingkan dengan Li Qiang? Lihat, Li Qiang selalu dapat nilai berapa. Ayah, kamu selalu bilang Li Qiang lebih hebat dariku. Kalau begitu, katakanlah, apakah ayah Li Qiang juga lebih baik dari ayahmu ini? Tekanan balik berhasil. Tugas pemula telah selesai. Hadiah 10.000 yuan loter. Informasi kemenangan telah dikirim ke tas sistem. Silakan segera periksa. Profesor Wu Wanqing. Apa pendapat Anda tentang debat antara ayah dan anak tadi? Apa pendapat kalian? Ini bukan debat. Ini jelas-jelas adalah alasan yang tidak masuk akal. Sungguh tidak menghormati yang lebih tua. HMPH. Seorang anak berusia 9 tahun berani membantah ayahnya. Jika tanda-tanda seperti ini tidak diawasi dengan ketat, di masa depan pasti akan menjadi orang yang merusak masyarakat. Profesor Wu, Anda terlalu keras. Saya rasa sebenarnya tidak apa-apa. Dia logis dan jelas. Tidak menangis, tidak berbuat keributan, mengatasi masalah dengan cara mengakui. Justru terlihat cukup menggemaskan. Jauh lebih baik daripada anak-anak yang hanya suka berbuat keributan. Lucu ya, sepertinya. Pertemuan pendapat antara kedua tamu sangat sengit. Sekarang mari kita lihat. Bagaimana Bapak You Jiahao mengatasi debat ini? Ayah memberi uang, aku mau sekolah. Aku mau beli sarapan. Uang ya. Aku jadi tidak bahagia karena dididik olehmu. Saya tidak punya uang untukmu. Cari cara sendiri untuk mendapatkan uang. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar anak. Tidak memberikan uang sarapan sama dengan hukuman. Dan penyiksaan, kamu juga tidak ingin. Besok guru menelepon. Menanyakan apakah keluarga kita mengalami kesulitan. Sungguh tidak ada aturan. Ini benar-benar tidak tahu aturan. Menggunakan kekuatan untuk mengancam ayah sendiri. Apa ini pendidikan keluarga? Profesor Wu, jangan dulu marah ya. Bukankah belum dapat uangnya? Anak ini cuma omong kosong di atas kertas. Kamu, anak kecil, sudah melawan langit, ya. Udah bicara soal hukum sama ayahmu. Hari ini aku akan tunjukkan apa itu hukum keluarga. Memukul orang juga melanggar hukum, tahu. Cepat ke sekolah. Kamu semua bisa. Hehe, mulutmu terbuka, melanggar perlindungan anak di bawah umur. Akhirnya kamu sendiri yang menanggung semuanya. Kesalahan besar, tekanan terlalu berat. Modal awal belum didapat. Kalau tidak punya uang, bagaimana bisa beli tiket lotre yang bisa menang 10.000 yuan? Zhang Peng. Ayo, main game yuk. Kenapa kamu belum makan dengan cukup? Tidak ada uang. Tidak apa-apa, saya punya 10 yuan, kita bagi 2. Saya bagi kamu 5 yuan. Tidak perlu bagi setengah. Kamu saja ambil semua 10 yuan ini. Kamu mau menghabiskan semuanya sendiri, ya? Persahabatan yang tulus. 5 bunyi bel selama 3 detik. Anak ini terlalu pintar memanfaatkan orang. Ya, bahkan teman baik pun diperlakukan begitu. Zhang Wei, ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan investasi untukmu. Pinjamkan aku 10 yuan ini dulu. Pinjam. Nanti aku akan mengembalikan 100. Pria sejati dari keluarga Chen. Bicara harus ditepati. Putaran pendanaan awal sudah berhasil didapat. Oh Cheng 100.000 ya. Di mana uangnya ada di sini? Di dalam. Apa maksudnya? Aku pakai 10.000 ini untuk beli lotre. Kalau menang, aku kembalikan 100.000. Apa? Beli. Beli lotre? Kamu menipuku. Kamu sudah mengambil uang sarapanku untuk berjudi. Kembalikan dulu. Malaikat dan naga. Aku seolah mendengar suara hati si gemuk yang hancur. Anak kecil, apakah kamu punya banyak pertanyaan? Sungguh konyol, benar-benar konyol. Di usia yang masih muda, tidak belajar dengan baik. Menipu teman sekelas untuk membeli tiket lotre. Ini adalah cara curang. Ini adalah pemikiran perjudian yang tidak bekerja keras. Pembawa acara, saya dengan serius mengusulkan. Tolong segera ganti pengamat. Anak ini. Dari dia membantah ayahnya dan menipu teman sekelas.
Sekarang malah terjerumus ke kebiasaan buruk berjudi. Seperti anak seperti ini, sebaiknya kita tidak pedulikan. Kalau kita terus menayangkannya, ini akan sangat tidak bertanggung jawab terhadap moral masyarakat kita. Profesor Wu, silakan tenangkan diri dulu. Ini kan siaran langsung, kan? Tiba-tiba beralih ke keluarga bisa membuat penonton tidak puas. Ketidakpuasan ini adalah masalah prinsip. Bukan masalah apakah penonton puas atau tidak. Profesor Wu, apakah Anda lupa? Yao Cheng sudah mengatakan dari awal bahwa uang 10 yuan ini adalah pinjamannya. Meminjam uang untuk berjudi adalah tindakan yang lebih buruk. Anak-anak penasaran dengan tiket lotre yang berwarna-warni. Mereka ingin mencoba keberuntungan. Paling tidak, itu bisa dianggap sebagai ketidakpahaman. Mengapa di tempat Anda ini disebut sebagai perjudian? Kamu menggunakan standar penilaian orang dewasa untuk menilai seorang anak berusia 9 tahun. Ini sebenarnya tidak adil. Lagi pula, dia kan sudah bilang, setelah pulang sekolah masih ada 100. Saya penasaran. Bagaimana cara mengembalikannya? Apa yang dikatakan Tian benar. Meminjam uang tidak bisa dianggap penipuan. Saat kecil, saya menggunakan uang ibu untuk membeli kartu mesin kecil. Apa aku adalah gutu? Aku hanya ingin melihat bagaimana anak ini mengubah 10 yuan menjadi 100. Jangan ganti saluran. Sepertinya penonton kita sama seperti Wan King. Penuh rasa ingin tahu terhadap tindakan selanjutnya dari Yao Chen, anak kecil itu. Lalu selanjutnya, kita terus fokus pada keluarga nomor 7. Mari kita lihat apakah tantangan mengubah 10 yuan menjadi 100 yuan ini akan berhasil. Bos, keluarkan tumpukan ini sebentar. Ini 100. Kamu ambil semua. Tidak perlu, saya hanya butuh yang ini saja. Ambil saja. Kalau tidak, ya sudah, lupakan saja. Kita berdua belum sarapan. Kalau tidak menang, maka 10.000 itu akan hilang. Zhang Wei, pikirkanlah lebih besar. Oh. Zhang Wei, apakah kamu pernah mendengar pepatah ini? Berjuang sedikit, sepeda bisa jadi motor. Coba pikirkan. Dengan 10 yuan itu, kamu hanya bisa membeli 2 bun daging. Setelah dimakan, habis. Tapi hari ini, itu bisa berubah menjadi 100 yuan. Artinya kamu bisa membeli 20 bun daging. Kamu pilih yang mana? Harus digosok. Dengarkan, kamu berani coba. Sepeda berubah jadi motor. Kita harus dapatkan uang besar hari ini. Ini kemampuan bicaramu, kan? Saat umur 9 tahun, masih main lumpur. Angel investor sampai takut kaget. Gendut, kamu sudah dipaksa sampai paham banget. Ada sedikit rasa orang dewasa. Profesor wajahnya jadi hijau. Haha, Profesor Wu benar kata-katanya. Anak ini punya pandangan hidup yang bermasalah. Mana bisa mengandalkan lotre untuk menaruh harapan pada hal yang tidak pasti seperti membeli lotre. Ini adalah sikap spekulatif yang khas. Ini adalah kegagalan pendidikan terbesar dalam keluarga, yaitu pandangan hidup yang tidak benar. Apa yang dikatakan Profesor Wu ada benarnya. Peluang untuk memenangkan lotre sangat kecil. Anak kecil Yao Chen terlalu berhayal. Apakah lotre ini bisa dimenangkan dengan sembarangan? Benar-benar lelucon. Kita menang. Yao Cheng, kita menang. Apa yang kita menangkan? Astaga. Menang. Ya. Aduh, ibuku. Benar-benar menang. Apa? Benar-benar menang. 10.000 adalah 10.000 rupiah. Yao Cheng, kita kaya. Bisa beli banyak sekali bakpao. Anak kecil, kamu ini keberuntungan dari mana? Saya sudah buka toko bertahun-tahun, ini pertama kali saya lihat. Anak kecil memilih nomor sendiri. Dan menang hadiah utama. Saya buta dan mendapatkan 10.000. Apakah ini masuk akal? Orang beruntung tidak mengerti. Saya mengumumkan bahwa Yao Cheng adalah orang baru saya. Saya bekerja keras sebulan tidak sebanding dengan 9 tahun. Bangun dan gores sedikit. Anak ini, bukankah dia gadis yang melompat? Ini pasti palsu. Bagaimana mungkin bisa menang begitu mudah? Probabilitas dan teori probabilitas benar-benar mengubah akalku. Teman-teman penonton, ini benar-benar luar biasa. Anak kecil Yao Shan ternyata benar-benar menang. Aku sudah bilang kan, anak ini sangat lucu.
Dan dia juga menepati janji dan melampaui harapan. Bukankah itu hebat? Aku bilang kamu juga. Kamu marah sama anak 9 tahun itu buat apa? Bahkan uang sarapan saja tidak diberikan. Anak itu hampir sampai sekolah, belum makan. Kalau nanti lapar bagaimana? Kamu ngerti apa? Ini namanya taktik. Kutanya kamu, apakah dia membantahku pagi ini? Itu kan karena kamu yang membandingkan dia dengan Li Qiang. Apakah dia membantah? Ya kan? Masih saja menggunakan undang-undang perlindungan anak untuk menekan aku. Dia benar-benar membangkang. Dia. Hari ini harus dia tahu. Siapa yang berkuasa di rumah ini. Dia cukup lapar saja. Menunggu dia pingsan karena lapar, mata berkunang-kunang, bingung. Aku akan seperti pahlawan. Menggendong bakpao panas dan susu kedelai. Bayangkan suasana itu, ya, teman-teman di kelas semua iri padanya. Dan dia akan menerima sarapan yang ada di tanganku. Dalam keadaan sangat lapar dan terharu. Dia pasti akan meneteskan air mata. Merasa malu karena telah menabrakku di pagi hari. Tidak terlihat. Ternyata kamu juga punya sedikit kemampuan. Kalau hanya menekan, itu namanya memaksakan. Tapi kalau hanya dimanjakan, itu namanya membebaskan. Saya ini namanya seimbang antara ketegangan dan kelonggaran. Kamu memang berpendidikan. Satu set lengkap. Tunggu saja anaknya pulang sekolah. Saya jamin dia yang pertama akan datang minta maaf padaku. Tunggu anaknya pulang sekolah. Saya jamin dia yang pertama akan datang minta maaf padaku. Masih dalam proses. Tanpa disadari, anaknya sudah mencapai kebebasan finansial. Hahaha. Tolong cepat beritahu dia kebenarannya. Saya ingin melihat ekspresi Tuan Yao Jiahao. Permisi, Tuan Yao. Lau Hu meminta saya untuk memberitahukan Anda. Anda tidak perlu mengantarkan sarapan lagi. Bagaimana bisa begitu? Saya harus mengantarkannya? Bukan. Itu adalah putra Anda, Yao Cheng. Dia sudah menyelesaikan masalah sarapannya sendiri. Dari mana dia mendapatkan uang? Dia memenangkan 10.000 yuan. Meskipun menang 10.000 yuan, sifatnya tetap sangat buruk. Perilaku seperti ini, yang mengandalkan keberuntungan tanpa usaha dan menipu, harus mendapatkan kritik keras dan perbaikan. Anak kecil, selamat mendapatkan keberuntungan. Haha. Hei, teman kecil. Toko kecil ini, dana tidak cukup untuk berputar. Tidak bisa mengeluarkan 10.000 yuan tunai. Kalian ini bukan menjual loter. Saya hanya punya modal 1.000 yuan. Anak kecil itu, bagaimana kalau begini? Sisa uang saya akan saya transfer langsung ke kamu. Atau saya kirim ke, Bos, bukankah toko ini menjual harapan dan mimpi? Iya, itu benar. Jadi, toko lotre yang bahkan tidak punya cadangan modal 10.000 yuan. Bagaimana pelanggan bisa percaya bahwa di sini mereka bisa mewujudkan impian mereka? Kadang-kadang kamu harus memikirkan masalahmu sendiri. Apakah kamu sudah berusaha dalam pekerjaanmu? Apakah gajimu naik? Bagaimana bisa bahkan 10.000 rupiah pun tidak bisa dikeluarkan? Hahaha. Kekasihku. Jangan bicara lagi. Ya, begini, saya akan keluar untuk meminjam. Keluar untuk meminjam, harus mengumpulkan 10.000 yuan untukmu ya. Kekasih kecil, tunggu sebentar. Memberikan tekanan kepada pemilik toko loter. Berhasil mendapatkan bonus acak, nilai pesona bertambah 1. Dengan nilai pesona itu, aku jadi semakin tampannya. Ini bisa diterima. Anak ini benar-benar tidak takut dipukul. Bahkan sudah merencanakan kehidupan pemilik toko loter. Sampai-sampai diatur. Aku yang jual loter? Apa aku tahu tentang tempat impian? Aku merasa sangat tertekan. Keluarga kami nomor 7. Cara komunikasi anak kecil Yao Chen benar-benar penuh dengan ciri khas pribadi. Aku rasa apa yang dia katakan tidak ada masalah. Dia menggunakan sudut pandang konsumen, memberikan tuntutan yang lebih tinggi kepada penjual. Logika yang tidak masuk akal. Dia mencari alasan demi keuntungan sendiri. HMPH, berdebat tanpa dasar. Hei, kekasih kecil. Pinjam uang. Wah, 10.000 bisa beli banyak sekali bakpao. Ayo, kekasih kecil, lihat sini. Kekasih kecilku. Tolong, tinggalkan aku saja. Kuilku kecil. Tidak muat untuk kamu yang sebesar ini, kekasih kecilku. Dijanjikan 100. Wow, 100 yuan. Ini 100 yuan, kakak. Kamu sekarang adalah kakakku.
Ingat untuk memberitahuku saat membeli tiket loter berikutnya. Aku sudah memecahkan celengan. Ambil uang lebih banyak. Dulu aku bisa menangkap pencuri dengan tangan kosong dari gerbang sekolah. Masih di seberang jalan. Yaitu, kapten itu dulunya adalah legenda di daerah kita. Halo, Paman Wang. Xiao Qiang pergi sekolah ya? Paman Wang, apakah kamu sudah melihat berita hari ini? Berita. Artis mana lagi yang bercerai? Bukan yang itu yang dibicarakan di berita. Seorang satpam di Universitas Jingcheng. Usianya hampir sama dengan Anda. Dia belajar sendiri di malam hari. Dan berhasil masuk Universitas Beijing. Saya sangat mengaguminya. Serius. Ini benar-benar hebat. Punya semangat. Iya. Paman, lihat, dia juga seorang satpam. Kamu juga seorang satpam. Tapi kenapa orang lain memiliki impian? Dan terus meningkatkan diri. Coba lihat dirimu. Kamu berdiri di sini setiap hari, terkena angin dan terik matahari, cukup melelahkan. Tapi apakah kamu pernah berpikir untuk mengganti hidupmu? Saya rasa kamu lebih berpotensi daripada dia. Asalkan kamu mulai berusaha tahun ini. Tahun depan di depan gerbang sekolah kita, kemungkinan besar akan ada spanduk yang digambar. Tertulis di atas, selamat merayakan Kapten Tim Keamanan Sekolah kita, Kapten Wang, yang diterima di Universitas Jingcheng. Apa yang terjadi? Saya masuk universitas, HMPH, beberapa tahun lagi saya akan pensiun. Kamu ingin saya ikut ujian dengan anak-anak muda itu? Raja kertas ujian. Bahkan Pak Keamanan pun tidak dilewatkan. Saya menyatakan Yao Cheng adalah master PWA terbalik masa kini. Bikin aku ketawa mati. Ini pahlawan dari rumah siapa? Dilarang, tapi si kakak hitam dikeluarkan. Sangat keren, aku cuma seorang satpam. Kenapa masih harus menanggung tekanan dari persaingan pendidikan? Aku rasa apa yang dikatakan teman kecil Yao Cheng sangat benar. Pembelajaran seumur hidup adalah tema zaman ini. Paman Wang, aku dengar sekarang inflasi sangat cepat. Panti jompo tidak menerima pensiun kakek di atas 5.000. Yang di atas 5.000 tidak diterima lagi. Sepertinya tidak masalah, kan, Paman Wang? Sekarang umur 50 tahun. Ini adalah usia yang tepat untuk berjuang. Pekerjaan sebagai penjaga keamanan sangat nyaman. Seharusnya diserahkan kepada pemuda. Kamu harus belajar keras dan berusaha masuk universitas. Tahun depan ikut ujian pasca sarjana. Dengan begitu, kamu bisa pensiun dengan bangga. Terus tekan Kapten Wang. Berhasil memberikan bonus acak pada atribut dasar pengendali, kecepatan bertambah 1. Di usia 20 tahun jadi satpam, hidup tanpa batas. Hindari 40 tahun jalan yang salah. Inilah yang disebut kesadaran di dunia. Bangunlah, yang di atas. Kalau berani jadi satpam, ibumu pasti akan mematahkan kakimu. Kamu bilang, ada benarnya yang dikatakan kakak. Tiba-tiba aku jadi malas berusaha. Sepertinya pernyataan teman kecil Yao Chen ini memang telah memicu banyak diskusi di internet. Jadi Profesor Wu, bagaimana pandanganmu tentang cara ini yang bisa menghindari jalan yang berbelok-belok? Itu bagaimana? Omong kosong semua, omong kosong. Ini benar-benar meracuni masyarakat. Mendorong kaum muda untuk tidak berusaha maju. Mencari kenyamanan semata. Ini tidak bertanggung jawab terhadap masa depan seluruh bangsa kita. Di usia muda, Yao Cheng sudah berpikiran begitu pesimis dan menyimpang. Asalkan tidak diawasi dengan ketat. Jika terus berbicara seperti ini, itu adalah kelalaian dari acara kami. Mendengarkan para ahli memang tidak salah. Jika dipikir-pikir, apa yang dikatakan anak ini memang benar, hampir saja terpengaruh oleh bocah ini. Anak muda memang harus berjuang, ya. Memang Profesor Wu memiliki pandangan yang benar. Acara seperti ini memang membutuhkan suara yang rasional seperti ini. Kata-kata Profesor Wu benar-benar menggugah pikiran. Anak kecil Yao Chen memang sangat humoris. Tetapi, setelah dipikir-pikir, pernyataannya memang agak menyimpang. Sebagai media, kita harus membimbing nilai-nilai yang benar. Pembawa acara, saya sekali lagi dengan serius mengusulkan untuk segera beralih ke siaran keluarga. Kita tidak boleh membiarkan ajaran yang menyimpang ini mencemari pandangan dan pendengaran kita. Profesor Wu, mengganti ruang siaran adalah penyesuaian besar. Saya perlu berkonsultasi dengan sutradara terlebih dahulu. Mengapa Profesor Wu harus begitu berlebihan? Saya rasa tidak ada salahnya jika kita bersenang-senang. Nona Le, apa yang kamu lakukan ini hanya akan memanjakan. Pendidikan itu serius. Bukan untuk mencari perhatian dengan cara yang menggelikan. MPH, jika pemuda kuat, maka negara juga kuat. Kita tidak boleh sedikit pun mengalah dalam pemikiran. Baiklah, jika kita harus melihat teladan, maka saya akan menunjukkan kepada kalian apa itu teladan yang sebenarnya. Silakan pembawa acara mengalihkan sinyal ke keluarga nomor 10. Keluarga nomor 10. Benar, keluarga nomor 10 adalah rumah cucu saya, Wu Jian. Saya akan menunjukkan kepada semua orang seperti apa pendidikan di rumah kami. Seorang anak yang positif dan sopan.
Bagaimana berkomunikasi dengan keluarga dan masyarakat dengan benar. Saya sangat terkejut. Cucu dari ahli juga ikut serta. Iya, Profesor Wu, ini akan turun langsung untuk memberikan contoh ya. Sekarang kita akan melihat pertunjukan yang menarik. Anak-anak yang dididik dengan sumber daya pendidikan terbaik. Saya ingin melihat seperti apa mereka. Sutradara Profesor Wu sangat emosional. Emosional itu wajar. Hanya dengan kontroversi ada yang menarik. Namun, apa yang dia katakan juga ada benarnya. Ya, sutradara, Profesor Wu adalah seorang ahli sosiologi. Keluarga cucunya pasti menjadi tolok ukur bagi program kita. Tingkat pujian pasti akan meledak. Lihat banyak netizen sudah terbawa suasana olehnya. Ya sudah, begitu saja. Segera pindah ke keluarga nomor 10. Keluarga yang didukung langsung oleh ahli otoritatif ini adalah tumpuan utama acara kami. Xiao Wei, dengarkan aku, setuju dengan usulan Profesor Wu. Siap. Sutradara, lihat apa yang terjadi. Bukankah aku minta kamu memperhatikan? Ngomong-ngomong gak berhenti-berhenti. Jumlah penonton online kita sudah melewati 500.000. Apa? Aduh, aku naik panggung sambil mengikuti prosedur. Acara kita memecahkan rekor. Dan lihat ini. Dukungan jaringan keluarga Singhao mencapai 70%. Jumlah pujian mereka meledak ke 500.000. 70%. Sutradara, mari kita ganti ruang siaran. Ganti apanya? Sutradara, maksud Anda apa? Tidak bisa diganti, mati saja tidak boleh diganti. Apakah acara kita bisa sukses? Semua tergantung pada Yao Cheng dari keluarga nomor 7. Dia adalah dewa rezeki kita. Bagaimana dengan pembawa acaranya? Kita bisa pindah ke keluarga nomor 10, kan? Biar semua orang lihat apa itu contoh yang sebenarnya. Xin Li Erten Hiu. Giao S Ngo Fagi CH OTRC Tip. Mi NHT. VS Kuan TMC NG OMNG Sahi IV Gia NHS 7. Chong Tai Kuit NH Tip TCTP Trung Fao Kon Chai Trung Lucha Gia NHS 7. Chai Gi. CHCBN Sauve. Chai Nai. La VN Nguyen TC. Ye Latrach Nim Sahi Hong NGN. Profesor Hu, kita tetap adalah sebuah program siaran langsung. Keinginan penonton adalah hal yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Ini juga merupakan komitmen akhir dari tim program. Saya protes. Kalian sedang membiarkan ajaran yang salah. Profesor Ning, jangan marah. Saya rasa, anak-anak seperti Yao Cheng yang tidak mengikuti aturan, justru lebih bersemangat. Lebih menggemaskan, bukan. Semangat itu bukan dimiliki oleh semua orang. Benar, apa yang dikatakan Wan King itu benar. Kejujuran adalah keindahan dan semangat yang tidak sempurna ini. Sahabat penonton, mari kita lanjutkan. Tetap saksikan si bocah ceria Yao Chen. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Chen Chen sudah kembali. Ayo. Itu. Uang lotre itu di mana? Ibu sudah menyimpannya untukmu. Aku tidak mau kamu simpan. Itu uangku. Aduh, itu uangmu. Ibu tidak mungkin mengambil uangmu, kan? Ibu sudah menghubungimu. Kursus Olimpiade Matematika terbaik di kota. Mulai sekarang, kita akan pergi setiap akhir pekan. Pas sekali uang ini untuk membayar uang sekolah. Aku tidak pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Aku dan ayahmu dulu tidak punya syarat untuk bersekolah. Sekarang sudah merasakan banyak kerugian karena kurangnya pendidikan. Dengar. Bu sekarang menuntutmu dengan ketat. Semua demi kebaikanmu. Mendeteksi sumber tekanan yang kuat, tugas pemula diperluas. Tentang sumber tekanan ibu, melakukan tekanan balik yang berhasil. Ibu, kamu benar. Karena belajar itu penting. Maka kamu juga telah merugi karena kurang pengetahuan. Kapanpun penyesalan ini diatasi, sama saja. Halo, ini kelas bimbingan dewasa. Saya mau mendaftarkan ibu saya. Iya, yang itu kelas persiapan ujian masuk dewasa. Iya, baik. Aku daftar dulu ya. Sampai jumpa. Mama, semangat ya. Mimpi kuliahmu, anakmu mendukung. Piranti Bajakan Tiangang, benar-benar Bajakan Tiangang, HMPH. Aksi ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Aku yang mendukung mimpi mama. Hahaha. Semua anakmu sudah kau rebut. Kalau mama berani perlakuan seperti ini padaku, besok aku akan daftar ke Universitas Lansia. Apa ini cara baru untuk berbakti yang terbalik? Aku bilang dia sangat lucu, kan? Dia menggunakan logika ibunya untuk membantu ibunya mewujudkan impian. Sangat menyentuh. Yao Chen, kamu sedang apa? Daftarkan kamu ke les? Ya. Aku bilang kamu yang harus mendaftar les untuk dirimu sendiri. Kenapa kamu mendaftarkan les untukku? Aku merasa bersalah.
Aku tidak memahami maksudmu yang dalam. Jadi, bukankah Anda selalu bilang bahwa itu karena kondisi yang buruk di masa lalu, sehingga Anda mengalami kerugian dalam pendidikan? Tenang saja, sekarang kondisinya sudah baik. Penyesalan Anda adalah tanggung jawab saya. Bahkan jika anak harus menjual harta benda, saya akan mewujudkan impian universitas Anda. Saya tidak mau pergi. Saya sudah sepuh. Saya tidak mau sekolah. Mama, bagaimana bisa dikatakan sudah tua di usia 40 tahun? Di berita bilang, usia 40 tahun adalah masa penuh semangat dan perjuangan. Bagaimana bisa dikatakan sudah tua? Siapa yang orang tua? Siapa yang anak? Ibu saya sudah mulai gemetar melihatnya. Ini terlalu lucu. Saran ini harus dipromosikan ke seluruh negeri, biar orang tua juga merasakan kebahagiaan diatur. Saya umumkan, anak yang paling berbakti tahun ini lahir. Selamat, tuan rumah, berhasil membalik tekanan secara terbalik. Hadiah acak, 1 botol minuman energi yang penuh semangat. Setelah diminum dapat meningkatkan stamina. Efeknya bertahan selama 5 jam. Baiklah, Yo Chen, hari ini aku akhirnya mengerti. Kamu memang belum pernah merasakan pahitnya hidup. Tidak tahu betapa sulitnya hidup ini. Itulah sebabnya kamu sangat menolak untuk belajar. Aku tidak menolak kok. Aku sangat mendukungmu. Jangan bertele-tele sama aku lagi. Aku pusing banget dengerin omonganmu. Aku sudah memutuskan. Setelah makan malam hari ini, keluarga kita akan pergi ke pasar malam untuk berjualan sate bakar. Aku ingin kamu tahu betapa sulitnya mencari uang. Berjualan di pasar sambil meregangkan otot dan tulang. Di kehidupan sebelumnya, aku pernah mengangkat karung di pelabuhan, hingga mendapatkan modal awal pertamaku. Apapun pekerjaan kotor dan berat tidak pernah saya lakukan. Berjualan di pinggir jalan itu apa? Baiklah. Lihat dengan jelas, Yo Cheng, inilah kehidupan. Kamu bahkan tidak bisa menahan sedikit kesulitan belajar duduk. Hari ini akan saya biarkan kamu merasakan pahitnya kehidupan ini. Ini untuk menunjukkan betapa sulitnya mencari uang. Jangan kira hanya karena kamu membantah ibumu beberapa kali, kamu jadi benar. Hari ini akan saya biarkan kamu melihat betapa sulitnya mencari uang. Lihat badan kecilmu ini. Berapa lama kamu bisa bertahan di depan tungku ini? Pendidikan pengalaman langsung. Sepertinya Tuan Yo Jiahao ingin membuat Yo Cheng mengerti. Kerja keras orang tua. Ini adalah cara pendidikan yang benar. Pengalaman langsung menghasilkan pengetahuan sejati. Biarkan dia merasakan kerasnya kerja ini. Baru bisa benar-benar berhenti. Pemikiran buruk seperti ini, yang suka mencari jalan pintas. Memang hari yang sangat panas seperti ini. Untuk anak berusia 9 tahun. Memang menjadi ujian. Di hari panas ini, memanggang sate, lihat berapa banyak yang bisa kamu pakai. Tidak salah, kakak kecil ini harus merasa kasihan, memang dia melakukan dengan baik. Seharusnya dia merasakan pahitnya. Terdeteksi sumber tekanan yang kuat. Tugas baru dirilis. Tekanan sumber Yo Jiahao. Melakukan misi tekanan balik yang sukses. Hadiah gelar Pangeran Barbecue. Secara otomatis mengisolasi suhu tinggi barbecue. Dan menguasai semua teknik barbecue. Pangeran Barbecue mengisolasi suhu tinggi. Hadiah ini datang tepat pada waktunya. Perhatikan baik-baik, tingkat kematangan sayap ayam itu kunci. Harus terus dibalik dan diolesi saus rahasia ini. Dengan begitu, sayap ayam bisa dipanggang dengan luar garing dan dalam lembut. Saus ini dioleskan terlalu tidak merata. Dan waktu membaliknya terlalu cepat 3 detik. Ayo, bawa ini ke meja 3 untuk tamu. Hei, berhenti. Kau sedang melakukan apa? Ini untuk dimakan tamu. Aku hanya ingin mencicipi hasil kerja keras ini, apakah manis atau tidak. Sungguh keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan. Suruh dia merasakan betapa sulitnya bekerja. Dia malah langsung memakan hasil kerja kerasnya. Ini sikap apa? Ini masalah moral. Profesor Wu, jangan terlalu emosional. Yo Cheng hanyalah seorang anak kecil. Tidak tahan dengan godaan makanan yang enak itu sangat wajar. Kamu sedang membela dia. Disuruh membawa piring, bukan disuruh makan bebek. Anak kecil itu mengerti pengalaman. Tapi mental Yo Jiahao sudah runtuh. Aku seolah mendengar suara hatinya yang hancur. Yang kau gigit bukan sayap ayam, tapi kasih sayang seorang ayah. Jangan pergi, yang kau gigit adalah harga diri ayahnya. Lalu, kau makan apa? Tamu. Sederhana, aku akan memanggang 1 tusuk lagi untuknya. Ayah, ujianmu ini salah. Ya, salah. Aku sudah belajar memanggang seumur hidup. Kau bilang aku salah. Ayo, kau yang memanggang. Pertama, sayap ayam ini harus matang. Bagian luar ini agak gosong. Tapi jus daging di dalamnya tidak terkunci. Ini menunjukkan bahwa api di awal terlalu besar. Dan di akhir tidak cukup. Selanjutnya adalah bumbu. Di luar ada bumbu. Tapi di dalam tulangnya tidak ada. Rasanya akan terasa tidak merata. Kesimpulannya, sayap ayam ini sangat biasa saja. Saya bekerja keras, dan kamu masih memberi penilaian padaku. Tuan Yo Jiahao sudah memasuki keadaan suhu tetap. Siap untuk menjalankan hukum keluarga kapan saja. Ayah, sayap ayam yang kamu panggang ini biasa saja. Dampaknya tidak besar. Sangat menghina. Hahaha.
Gurmanyo akan memberikan komentar langsung untuk Anda. Ini pasti adalah interaksi ayah dan anak yang paling lucu sejak acara ini dimulai. Ayah. Saya tahu kata-kata ini tidak tepat. Saya melakukan semua ini demi kebaikanmu. Selamat kepada pemilik, tekanan balik berhasil. Tugas pengalaman pasar malam telah selesai. Hadiah tugas, gelar pangeran barbecue. Secara otomatis mengisolasi suhu tinggi barbecue. Dan menguasai semua teknik barbecue telah dilengkapi. Semua orang sudah melihat, kan? Inilah yang disebut tidak menghormati yang lebih tua. Ayahnya bekerja keras, tetapi dia justru tidak hanya tidak bersyukur. Menghina dengan kata-kata. Menghina di depan umum. Anak seperti ini benar-benar telah menyimpang dari nilai-nilai dasar. Profesor Wu kali ini benar. Anak ini memang agak berlebihan. Kasihan ayahnya yang susah payah memanggang sate tapi malah dibodohi. Mungkin teman kecil Yo Cheng hanya ingin bercanda. Walaupun saya sangat menyukai anak Yo Cheng ini. Tapi kali ini dia memang agak kelewatan. Sungguh baik padaku. Kalau kamu nilainya lebih baik dariku, ayo tunjukkan aku, kamu si pecinta makanan. Hari ini biar tetangga-tetangga lihat, kamu yang masih 9 tahun ini. Bisa bikin apa sih? Kenapa kamu biarkan dia ikut ujian? Ya, biarkan saja dia ikut. HMPH, lihat kan, mata orang banyak itu tajam. Dia ini cuma ngasal saja. Tidak tahu tinggi langit, rendah bumi. Profesor Wu, jangan berbicara terlalu berlebihan. Kalau dia benar-benar bisa. HMPH, dia bisa. Anak berusia 9 tahun, dia bisa apa? Memanggang makanan? Ya. Nah MU, saya rasa Anda terlalu menganggap tinggi dia. Jika dia benar-benar bisa. Hari ini saya akan menganggapnya sebagai guru. Saya juga ingin belajar keterampilan ini. Ini adalah putra saya. Gerakannya lebih profesional daripada saya yang sudah setengah hidup jadi guru. Profesor Wu, Anda tadi bilang ingin menjadi murid. Jangan curang di siaran langsung. Saya akan memberikan tautannya. Jangan coba-coba menipuku. Ini adalah momen memalukan yang besar. Wajahnya pasti sudah bengkak. Profesor Wu bahkan bisa mendengar suara tepuk tangan dari layar. Profesor Wu, acara kita adalah siaran langsung loh. Penonton di seluruh negeri sudah mendengarnya. Raja barbecue kecil sudah menjadi trending topik di Weibo. Apakah Anda ingin tim acara menghubungi Anda? HMPH. Hanya tampak menarik, apa gunanya? Roh dari barbecue ini terutama terletak pada rasanya. Anak berusia 9 tahun itu mengerti apa tentang rasa. Ayah, berikan ini kepada tamu di meja 3. Ayo cepat sedikit. Kalau tidak, nanti akan dingin dan tidak enak. Iya, anak yang baik, ini sudah terbalik seperti langit dan bumi. Anakku yang aku besarkan dengan susah payah. Sekarang memerintahku jadi pelayan. Ini benar-benar hasil ujian anak ini. Apa dia benar-benar jenius? Bagaimana? Ayah, bagaimana dengan keterampilanku ini? Apakah aku layak mewarisi kerajaan barbecue kita? Ngomongin warisan aja. Kalau kamu waris, jangan sombong dan lupa diri. Ini kelihatan cukup bagus. Rasanya yang utama. Ini rasa apa sih? Aku memang sudah memanggang setengah hidupku. Apa sebenarnya yang aku panggang? Apa ada yang gosong? Yo Chen, kamu ini anak nakal. Aku bilang jangan buang-buang makanan. Dalam situasi apa dia mati mesin? Apakah mereka berdua telah terkurung oleh rasa lezat? Apakah enak atau tidak? Berikan jawaban pasti ya. Aku mengerti ekspresimu. Ini ekspresi saat chef kecil makan masakan yang bersinar. Saran? Periksa dengan ketat. Apakah anak ini diberi obat? Yang di atas, jangan pergi. Aku bayar 3 kali lipat. Buatkan aku 1 porsi obat yang sama. Lapar banget sampai menangis. Lihat ekspresi Tuan dan Nyonya Yo, bisa merasakan bahwa barbecue ini pasti sangat lezat. Melihatnya saja sudah membuatku ngiler. Anak ini benar-benar harta yang berharga. Sangat hebat. Sutradara.
Bisakah kita mengadakan acara untuk penggemar? Bagaimana kalau memberikan tusuk sate yang dipanggang langsung oleh Yo Cheng? HMPH? Konyol. Bukankah itu hanya barbeque? Makanan bisa enak sampai mana sih? Ini jelas hanya untuk menarik perhatian. Ini memang sengaja dipentaskan. Kiyu Chen, kapan kamu belajar ini? Mama tidak tahu sama sekali Aku hanya melihat sedikit video. Dari blogger makanan di internet. Aku rasa ini juga tidak sulit kok. Hanya lihat-lihat saja. Ini sudah setengah hidupku aku nonton makanan enak setiap hari. Kenapa aku nggak pernah bisa paham? Apa yang aku tonton semuanya bajakannya. Bos, ayam sayap yang aku pesan di mana? Sudah berapa lama ini? Kalau nggak datang lagi, aku batalin aja. Ayah, ngapain diam aja? Cepetan pergi. Pelanggan adalah raja, cepat ke sana. Maaf lama menunggu. Saya pergi, bos. Ini apa sih? Sayap ayam dewa. Kapan kamu diam-diam belajar tanpa sepengetahuan saya? Ini yang dipanggang oleh anak saya. Bisa minta 30 tusuk lagi. Yang ada di menu. Bawa semuanya untuk saya. Dari belakang layar, air liur saya sudah menetes ke keyboard. Inilah saya yang sedang menikmati makanan lezat. Profesor Wu, kapan kamu akan belajar dari guru? Sepertinya kemampuan barbeque anak kecil Yo Chen memang sangat luar biasa. Oh, Profesor Wu. Apakah janji Anda untuk menjadi guru dan belajar masih berlaku? Omong kosong. Kalian hanya melihat keramaian di permukaan, tanpa melihat esensi pendidikan. Tugas utamanya sekarang adalah belajar, bukan melakukan keterampilan rendah yang tidak berguna. Ini adalah kebalikan dari yang seharusnya. Baiklah, baiklah, anak-anak ini nakal. Sekarang biar aku yang memanggang. Tidak, bos, kamu pergi saja. Kami ingin makan yang dipanggang oleh si kecil. Iya, benar. Kami datang karena keterampilan si kecil. Berhenti, kamu tidak lihat sekarang jam berapa. Cepat pulang dan belajar. Jangan menganggur di sini. Ayah, Anda benar sekali. Yang penting sudah tahu. Segera pulang. Justru karena belajar itu sangat penting. Makanya saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan ini lagi. Saya. Apakah saya? Para paman dan bibi. Ayah saya bekerja keras untuk keluarga ini. Berdagang di pasar malam dengan susah payah. Sudah mengorbankan terlalu banyak waktu untuk mengejar impian. Kata-katanya barusan menyadarkan saya. Ayah, silakan tenang mengejar impian universitas Anda. Mulai hari ini, saya yang akan mewarisi warung bakar ini. Beban keluarga akan saya tanggung. Silakan tenang belajar. Oh. Ini benar-benar konyol. Meniru keterampilan ayah. Justru membalikan PUA kepada ayahnya sendiri. Mimpi universitas ayahnya, kerajaan barbeque putranya. Tidak ada masalah. Ini disebut mewarisi usaha orang tua. Hanya saja, huruf, ayah, dimajukan 20 tahun. Yo Jiahao, aku menganggapmu sebagai anakku. Kau menganggapku sebagai karyawan. Profesor Wu, tenangkanlah diri Anda terlebih dahulu. Mungkin anak kecil Yo Chen ingin menggunakan cara ini. Untuk mengungkapkan tekadnya dalam meringankan beban keluarga. Haha, aku rasa dia justru membuat kekacauan. Seorang anak berusia 9 tahun. Sekarang yang terpenting baginya adalah belajar. Bukan di pasar malam ini. Bermain trik-trik licik di dunia persilatan. Dengan keahlian sendiri, membuat orang senang. Dan bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Bukankah itu juga sebuah kemampuan? Kamu bawa apa? Buru-buru pulang dan kerjakan PRMU. Jangan di sini main-main yang tidak berguna. Ini urusan orang dewasa. Hei hei hei. Tidak, bos. Kami hanya mau makan sate bakaran dari si kecil. Memangnya kamu, sebagai ayah, harus punya pandangan luas. Biarkan anakmu berlatih sedikit, apa salahnya? Kami semua menunggu untuk makan sate dari si kecil. Jiahao, kamu dulu tenang dulu. Bukankah tadi bilang ingin dia merasakan kerasnya hidup? Sekarang adalah kesempatan yang tepat. Kamu lihat, semua orang sedang menunggu. Biarkan dia berlatih sedikit. Biar dia mencoba dan berlatih. Supaya dia tidak malas belajar lagi. Baiklah, hari ini aku akan lihat dia bisa bertahan berapa lama. Ayah, cepatlah. Cepat, jangan bengong. Bantu aku sedikit. Datang. Bumbunya habis, cepat tambah. Ibu, jangan cuma diam saja. Nanti semua dimakan orang. Cepat tenangkan suasana. Oh, baiklah, baiklah. Ayo, siapa sebenarnya ayah? Aku membawanya untuk merasakan kehidupan. Bagaimana akhirnya dia menjadi murid. Aduh, ya Tuhan. Punggungmu ini sepertinya sudah putus. Kamu ini terbuat dari besi ya? Aku juga tidak tahu. Biarkan dia merasakan kehidupan, siapa yang tahu. Biarkan dia merasakan sensasi menjadi bos. Sepertinya stamina orang tua sudah habis. Saatnya untuk memberikan diri sendiri buff. Orang tua, bangkitlah semangatnya. Para tamu sudah menunggu.
Slogan kami adalah melayani dengan sepenuh hati untuk menciptakan keajaiban. Pasangan Yo Jia Hao. Saya mengajukan arbitrase tenaga kerja. Ini mengeksploitasi orang tua. Apa itu PWA tingkat perusahaan? Ini minum minuman. Ini minum Red Bull. Ya, ini adalah stimulan. Tidak bisa lagi, tidak bisa lagi. Anak ini adalah pengusaha bawaan, ya. Kemampuan manajerial ini, kemampuan mobilisasi ini, lebih baik dari agen saya yang bisa menggambar harapan. Kalian lihat ini jadi apa? Ini tidak seperti anak berusia 9 tahun. Berkata manis dan mencari jalan pintas. Secara terang-terangan menyakiti orang tua sendiri. Ini adalah kegagalan terbesar dalam pendidikan keluarga. Profesor Wu, mungkin teman kecil Yao Cheng. Hanya dengan caranya sendiri memberi semangat kepada orang tuanya. Memberi semangat, ini juga disebut memberi semangat. Ini namanya pamer. Ini tantangan terhadap nilai-nilai sosial yang normal. Saya mengusulkan, besok tolong tim acara alihkan kamera ke cucu saya. Cucu saya tidak pernah melakukan hal-hal yang mencolok seperti itu. Dia hanya akan berjuang untuk masa depannya sendiri. Itulah contoh yang seharusnya kita promosikan. Baiklah, hari ini, anak kecil Yao Chen telah menunjukkan kepada kita bakat yang luar biasa, dan kemampuan praktik yang sangat kuat. Dan besok, kita akan bersama-sama memasuki kehidupan anak kecil Wu Jian, dan merasakan dunia para juara belajar. Dua cara tumbuh yang sangat berbeda. Akan menghasilkan percikan seperti apa? Ya, mari kita bertemu lagi besok pada waktu yang sama. Chen Chen, ibumu hari ini sangat lelah. Sampai-sampai membuatku merasa seperti di rumah duka. Jangan ngomong lagi, aku merasa suasana di sini sekarang lebih kuat dari seluruh kehidupan sebelumnya. Ayo cepat selesai, kita pulang. Pulang ke rumah, orang tua baru tahu di mana kita. Hidup malam anak muda baru saja dimulai. Lanjutkan bertarung, seru banget. Aku nggak kuat lagi, aku menyerah. Aku mohon, kentang kecil. Bisa nggak kita pulang? Bapakmu benar, kan? Cukup kita coba saja. Kita cepat-cepat beres-beres pulang. Kamu adalah anak yang terbaik. Melihat umur kalian yang sudah tidak muda lagi, aku maafkan dulu. Sungguh, aku tidak bisa bersaing sama sekali. Itu ide gila yang kamu buat. Menyuruh dia merasakan apa? Penderitaan hidup. Ngapain dia merasakan omong kosong? Dia merasakan kebahagiaan menjadi bos. Aku merasakan berkah dari kerja 996. Aku nggak tahu kalau anak kecil ini begitu energi. Awalnya aku mau melatih dia. Tapi malah bikin hati kita berdua jadi hilang. Orang tua ngapain sih ngulur-ngulur? Cepetan bersihin aku. Dengar-dengar, kota universitas di sebelah timur tampaknya lebih ramai. Kalau kita cepat beres, mungkin kita bisa ke babak kedua. Siapa sebenarnya ayah? Aku menganggapmu sebagai anakku, dan kau menganggapku sebagai ayahmu. Ya, dunia ini akhirnya berubah menjadi bentuk yang tidak aku kenali. Ingat masa lalu. Aku mengelola puluhan ribu karyawan, dan itu tidak semenyusahkan ini. Kemampuan orang tua dalam menghadapi tekanan masih perlu dilatih lebih baik. Target kinerja harus tercapai sepenuhnya. Halo, teman-teman penonton. Selamat datang di siaran langsung Keluarga Xia. Kemarin, semua orang masih teringat dengan barbeque ajaib dari anak kecil Yao Chen. Hari ini, kamera kita akan beralih ke keluarga lainnya. Cucuku, Wu Jian, berbeda dengan anak-anak yang tidak serius. Untuk melatih tekadnya, saya dan orang tuanya sudah sepakat untuk memperagakan drama tentang jatuhnya keluarga. Agar dia percaya bahwa keluarga sudah bangkrut. Pendidikan yang menyakitkan. Profesor Wu, Anda benar-benar kreatif. Ini disebut pendidikan melalui kegagalan, agar dia memahami betapa sulitnya hidup ini. Nanti dia akan lebih giat belajar, agar di masa depan bisa menjadi pilar negara. Sayang, lihatlah anak kita, dia benar-benar mengerti. Usaha kita akhirnya tidak sia-sia. Iya, nanti ketika Jian-Jian diterima di sekolah ini, mari kita beritahu dia kebenarannya. Ini adalah rahasia. Inilah anak orang lain yang sebenarnya. Disiplin dan bekerja keras. Pengajaran Profesor Wu sangat baik. Yao Cheng itu tidak memiliki pedang di dunia ini. Ini adalah istana. Pertumbuhan yang didapat dengan cara menipu. Apakah itu begitu baik? Aku selalu merasa ada yang aneh. Ya ampun, teman sekelas ujian, kamu benar-benar seorang jenius. Ini adalah soal tambahan dari SMA yang kamu sudah selesaikan. Guru terlalu memuji. Saya akan terus berusaha. Baiklah, saya akan datang lagi besok pada waktu ini. Oke, terima kasih, Guru. Siswa Wusin adalah anak paling pintar yang pernah saya temui. Saya percaya di masa depan dia pasti memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih, terima kasih. Mengantar guru. Tadi terjadi apa? Saya terputus koneksi.
Kasusnya terpecahkan, keluarga jatuh miskin sampai-sampai harus mengambil pena. Ini bukan mencuri. Ini namanya mengambil tanpa izin. Apakah hal-hal budaya bisa disebut mencuri? Mungkin anak kecil Wujian hanya terlalu menyukai pena ini. Ingin meminjam untuk diteliti, pasti akan dikembalikan. Apa yang disebut mencuri? Kalian tidak tahu apa-apa. Ini adalah kesadaran akan bahaya yang dilatih dalam situasi sulit. Ini untuk meringankan beban keluarga. Dia tahu keluarga mereka miskin. Sebuah pena yang bagus bisa dijual. Bisa ditukar dengan buku latihan. Ini yang disebut tanggung jawab. Apa yang aku dengar? Tanggung jawab mendefinisikan kembali mendengar. Satu kata darimu lebih berharga dari 10 tahun belajar. Yao Cheng mendengar ingin menjadi murid. Polisi mendengar ingin menangkap orang. Profesor Wu, logika Anda saya akui. Menurut apa yang Anda katakan, Yao Cheng berjualan untuk mendapatkan uang disebut mengambil jalan pintas. Cucu Anda sangat menjengkelkan. Menggunakan pena disebut menjaga kepentingan bersama. Itu disebut ujian. Guru yang tidak bisa menjaga barang sendiri. Apa yang bisa diajarkan untuk menghasilkan siswa yang baik? Dia menggunakan caranya sendiri. Untuk menyaring pendidik yang tidak memenuhi syarat. Ini disebut mencegah sebelum terjadi. Pandangan yang sempit. Sama sekali tidak memahami inti pendidikan elit. Kalian tunggu saja. Cucuku pasti akan luar biasa di masa depan. Jiang Jie, ayo istirahat sejenak. Hari ini sudah belajar seharian. Seharusnya keluar sebentar untuk bernapas, kan? Ayah, saya tidak bisa istirahat. Semua bergantung pada saya di rumah. Saya harus berusaha keras untuk mengubah nasib kita di masa depan. Anak yang baik, ayah tahu kamu yang paling mengerti. Tapi, kesehatan adalah modal utama dalam perjuangan. Kita tetap harus memperhatikan keseimbangan antara kerja dan istirahat, kan? Ayah, kamu benar. Kalau begitu, saya akan keluar sebentar. Sekalian lihat apakah ada botol untuk membantu biaya rumah tangga. Lihat kan? Inilah tanggung jawab. Inilah kewajiban. Anak-anak miskin cepat dewasa. Dia sekarang memikirkan bukan dirinya sendiri, melainkan seluruh keluarga kita. Pulpen yang saya ambil sebelumnya juga untuk keluarga ini. Sekarang kalian pasti sudah mengerti. Mengerti? Mengerti. Maksud Profesor Wu adalah Wujian mengumpulkan botol demi keluarga. Kita, Cheng, memang berjualan sate untuk mencari uang. Apakah itu berarti kita tidak fokus pada pekerjaan utama? Profesor mendefinisikan kembali tanggung jawab. Saya kembali memahami karakter Hanzi. Yao Cheng, kalau tahu begini, saya langsung saja mencongkak brankas. Tanggung jawab itu akan lebih cepat terwujud. Pintu pun langsung terbuka. Mari kita lanjutkan mengikuti kamera. Lihat bagaimana anak kecil Wu Jian bertindak. Untuk meringankan beban keluarga. Aham. Dia mencuri makan roti. Ting Ting, kenapa kamu melakukan ini? Kakekku bilang, dulu di desa, dia belum pernah melihat orang sehebat ini. Para penonton, tolong tenang. Aku yakin pasti ada salah paham di sini. Salah paham? Di sini tidak ada salah paham. Yang kalian lihat hanyalah permukaan. Dia meletakkan dompet di sana sebagai sebuah ujian. Sebagai semacam penjebakan untuk menegakkan moral masyarakat. Saya cucu saya, dia menggunakan tindakannya untuk mengungkap bahaya keamanan sosial. Setelah itu, saya akan mengganti semua uangnya satu persatu. Ini adalah pelajaran terbesar yang dia berikan kepada saya. Profesor Wu, pendidikan di rumah Anda benar-benar seperti ilmu mistis. Yao Cheng mencari nafkah untuk keluarga, tetapi Anda menyebutnya sebagai cara curang. Wu Jian mencuri dengan mudah, Anda bilang itu untuk menegakkan keadilan. Pendidikan bangkrut seperti ini dari Anda. Selain mengajarkan anak untuk membenci dan mengambil jalan pintas, apalagi yang bisa diajarkan? Apa yang Anda mengerti? Pandangan wanita. Baiklah, baiklah. Saya sudah merasakan semangat semua orang. Sepertinya, teman-teman penonton sudah sangat merindukan adik Yao Chen. Iya. Bagaimanapun, kita tetap ingin melihat sesuatu dari dunia nyata. Melihat bagaimana kakak Cheng menggunakan kecerdasan. Bukan hanya mengandalkan kesadaran akan krisis untuk menciptakan prestasi. Tidak ada yang boleh pergi. Ini adalah momen kunci dalam pendidikan. Kamu sedang membunuh kebenaran dan menghindari masalah. Kalian harus bertanggung jawab atas masa depan Xiaokuo. Sutradara, ada yang tidak beres. Meeting acara kita anjlok parah. Kalau terus begini, para pengiklan akan terus menelepon sampai meledak. Cepat tanda tangani kontrak dengan Yao Cheng. Ngapain masih bengong? Lalu bagaimana dengan Profesor Wu? Ngapain peduli? Yang penting tanda tangani Yao Cheng. Tapi Profesor Wu bilang ini adalah kunci pendidikan. Apakah kita harus memberi dia muka? Menghibur perasaannya sedikit.
Ngomong apa sih? Cuma omong kosong. Penonton datang untuk melihat Tian Shan Tong Lao. Bukan untuk melihat si nakal tua yang suka mencuri. Kalau terus begini, program kita harus ikut dia cucunya kumpulkan tutup botol. Rating penonton adalah yang utama. Semua kamera dengarkan baik-baik. Tangkap Yo Cheng dengan erat. Mataku tidak diguandong, tidak bisa melihat. Teman-teman, terus maju. Tinggal 30 detik lagi. Acara kita ini akan segera mendapatkan paket besar penghentian dan perbaikan. Potong apa? Sekarang adalah saat yang krusial untuk pendidikan. Kenapa kamu harus melihat Yo Cheng melakukan itu? Dia mencuri dan merusak. Dia tidak punya pengetahuan. Dia adalah parasit dalam masyarakat. Profesor Wu, tenanglah. Penonton hanya ingin mengganti suasana saja. Selanjutnya, mari kita terus fokus pada sudut pandang anak kecil Yo Chen. Chen, ya. Mama tahu kamu pandai memanggang sate. Tapi, belajar kamu juga nggak boleh terabaikan. Mengerti? Jangan khawatir, Ma. Aku paham betul soal belajar. Kamu ngapain ngasih aku ini? Aku tidak perlu ujian, Bu. Zaman terus maju. Keluarga kita juga harus maju. Kalau kamu ada waktu, pelajari ini. Jangan sekali-sekali berbaring, ya. HMPH, untuk apa aku belajar ini? Aku belajar ini untuk pergi ke pasar. Bicara bahasa Inggris dengan buang. Bu. Pandanganmu masih terlalu sempit. Kedai panggangan kita. Menu kami nanti akan bilingual, Cina dan Inggris. Pelanggan harus tersebar di seluruh dunia. Kamu belajar keras dan rajin mencari uang. Berusaha agar aku bisa segera menjadikanmu anak kedua dari kelompok miliarder. Anak ini benar-benar seperti harta karun. Agar bisa mengikuti langkah internasional Bro Chen, aku juga harus ikut kursus bahasa Inggris. HMPH, bodoh, ini benar-benar gila. Di usia yang masih muda, tidak ingin berjuang sendiri. Lalu menyalahkan orang tua atas tekanan itu, Ini adalah pemikiran yang sangat egois. Ini adalah penyimpangan nilai. Profesor Wu, cucu Anda bernama Jia. Namanya Jia. Supaya orang tua bisa mendapatkan lebih banyak uang. Anda malah menyebutnya sebagai pemalas. Ini namanya mencari jalan pintas. Itu adalah jalan yang salah. Pilar sejati negara seharusnya seperti cucuku. Berdiri dengan kokoh. Berusaha secepatnya untuk membesarkanku menjadi anak konglomerat dengan kekayaan miliaran. Tekanan balik berhasil mendapatkan bonus kemampuan belajar C1. Kemampuan belajar. Ini ada gunanya, Chen. Mama keluar untuk membeli sesuatu ya. Belajarlah dengan baik di rumah. Jangan lari-lari. Dengar tidak? Tahu, Mama, saya janji akan menyelesaikan tugas. Belajar apa sih? Daripada itu, mending gunakan waktu untuk membangun karir. Kak Cheng, ajak saya pergi beli lotre ya. Saya juga ingin dapat hadiah besar. Kasih saya 100 yuan saja langsung. Lupakan saja, toh kamu juga tidak akan menang. Kalau begitu, ajari saya dong. Rahasia tidak boleh diungkapkan. Ayo, kakak bawa kamu ke internet. Lebih seru dari itu. Bagus, kita pergi ke warnet. Dengar-dengar, permainan di sana sangat menarik. Adik Yo Chen, bukankah ibumu menyuruhmu belajar di rumah? Lagi pula, anak kecil tidak boleh pergi ke warnet. Iya, ibuku bilang pergi ke warnet bisa dipukul. Jangan peduli. 3 generasi buta huruf di keluarga kita jangan sampai terputus di sini. Dan paman, pikirkanlah. Kamu benar-benar ingin aku belajar, agar warisan keluarga kita tidak putus. Apakah kamu mampu menanggung tanggung jawab ini? Cepat ikuti. Kalau jadi anak kecil, bukankah ini toko ponsel? Kamu datang ke sini untuk berselancar di internet. Om, kamu masih mengira aku benar-benar mau ke warnet? Ya, dilarang masuk untuk anak di bawah umur. Om, sebagai wali, kamu malah melanggar hukum. Sudahlah, aku tidak mau bicara lagi. Mengganggu usahaku. Chengge, cepat datang. Lihat ponsel ini bisa berubah bentuk dan juga bisa main balapan. Kamu dulu kenali produknya. Nanti aku pergi bicara bisnis jutaan yuan. Halo, manajer toko. Bagaimana kabar adik kecil? Apakah orang tua kamu mengizinkanmu membeli ponsel? Saya adalah seorang influencer besar, dengan puluhan juta pengikut di seluruh internet. Hari ini saya hanya butuh 1 ponsel. Untuk membantu Anda menjadikan toko Anda sebagai tempat yang populer di media sosial. Saya jamin jumlah pengunjung Anda akan meningkat 2 kali lipat. Adik kecil, ada berapa orang di sini? Apakah semuanya dari taman kanak-kanakmu? Kenal. Kapten, saya ini orang yang sangat mementingkan harga diri. Satu saja yang biasa sudah cukup. Saya mau yang terbaru itu. Itu terlalu mahal. Begini, paman akan merekomendasikan yang murah dan berkualitas. Tidak, saya mau yang itu. Kenapa? Saya memiliki wajah yang baik.
Hanya ponsel yang bagus yang pantas mencerminkan statusku. Dengar-dengar penjual makanan semua sudah main es serut. Aku mulai merasa panas. Aduh, nggak bisa lagi. Anak ini benar-benar lucu banget. Alasannya benar-benar sempurna. Lihatlah, dia sangat menggemaskan. Sepertinya dia benar-benar sedang berbisnis besar. Bercanda, ini benar-benar konyol. Tidak ada yang realistis sama sekali. Hanya mencari jalan pintas. Apakah itu benar? Kamu menganggap dia bercanda? Anak kecil, jangan bercanda lagi. Ayahmu masih kecil, belajar yang baik. Beli-beli ponsel. Saya tidak bercanda. Ini adalah tentang kerjasama bisnis denganmu. Kita saling menguntungkan. Kamu hanya perlu satu ponsel. Aku bisa membantumu. Membuat tokomu jadi tempat yang hits di internet. Sungguh tidak perlu. Anak kecil, niatmu sudah aku terima. Kembali saja lebih awal. Aku kira kamu adalah seorang pengusaha yang punya mimpi. Ternyata kamu hanya seorang karyawan biasa yang terjebak dalam rutinitas. Apa yang kamu lihat hanyalah sebuah ponsel. Sedangkan yang saya lihat adalah masa depan cerah toko kalian. Dan aliran pelanggan serta pola keuntungan yang terus-menerus. Pola pikirmu masih terlalu kecil. Lupakan saja. Saya tidak ingin berbicara dengan orang yang tidak memiliki logika bisnis seperti kamu. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Itu kecil? Bukan. Tuan, jangan pergi dulu. Aku menyadari bahwa aku terlalu kecil dalam berpikir. Aku akan memberimu ponsel ini. Chengge, kamu benar-benar seperti dewa bagiku. Jangan lupa latihan operasi biasa. Kamu mengikuti kakakmu, mana mungkin dia akan menyia-nyiakanmu. Serius, Chengge, mulai sekarang. Kamu adalah saudara kandung dari ayah dan ibuku. Dengar itu, saudaraku juga butuh satu. Kamu diberi kesempatan ini, kenapa kamu tidak bisa memanfaatkannya? Hanya urusan kecil seperti ini saja kamu tidak bisa urus. Lalu bagaimana kamu mau membesar dan memperkuat usaha? Begini, intinya adalah kamu bilang bahwa rencana influencer itu. Bagaimana cara operasionalnya? Aku segera atur. Bukankah ini sedang dioperasikan? Ini siaran langsung di seluruh negeri? Jutaan orang sedang membicarakannya. Hanya ini saja. Kalau tidak, kamu kira aku mau buatkan PPT buatmu? Lalu cari dana lagi ratusan juta. 2 hari lagi kita bisa melantai dan membunyikan lonceng. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Sepertinya ini kamu yang kosong. Menukar ponsel putih dengan serigala putih. Kamu pikir biaya sebuah ponsel bisa ditukar dengan eksposur puluhan juta. Kamu masih merasa dirugikan. Di mana naluri bisnis kamu? Dimakan anjing. Satu ponsel ditukar dengan eksposur puluhan juta. Ini memang benar. Apa yang terjadi ini? Aku lebih besar dari CPU. Sudahlah, kita tidak sejalan. Kalau kamu merasa dirugikan, aku kembalikan ponsel ini padamu. Nanti aku akan bilang ke keluarga di ruang siaran. Ponselmu ini palsu. Bos tidak berani mengirim informasi. Aku akan bilang mereka ini barang tiruan. Keluarga, bos dari toko ponsel ini. Saya yang salah, saya yang bayar. Saya bisa mencari cara. Ini adalah biaya iklan untuk toko kecil. Jika pelanggan benar-benar menggandakan. Baiklah, saya akan mengirimkan 2 unit. Saya mengumumkan bahwa kata-kata kakak kecil ini diberi nama metode negosiasi serangan dimensi rendah. Manajer toko telah disarankan oleh CPU untuk kembali. Kamu di atas, tidak antre untuk belajar dari guru. Aduh, jangan bilang, ternyata cukup hebat. Jangan ragu saat melakukan arbitrase tenaga kerja. Tidak bisa, tidak bisa. Anak ini pasti jenius bisnis. Profesor Wu, lihatlah. Ini disebut pengintegrasian sumber daya. Model bisnis Cheng sangat jelas. HMPH, ini jelas hanya omong kosong. Di usia yang masih muda, tidak belajar dengan baik, malah menipu dan memperdaya. Ini sepenuhnya masalah kejujuran. Harus dikritik dengan keras. Paman, apakah kamu benar-benar memberinya ponsel? Ini bisa mencapai puluhan ribu loh. Kalau sudah diberikan, berarti sudah iklan nasional. Pemilik toko, kali ini kamu tidak rugi, malah untung besar. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi pemilik toko yang terkenal. Kamu harus memanfaatkannya ya. Terima kasih atas bimbingannya, Master. Kerja dengan baik. Depannya, aku akan memeriksa perkembangan bisnismu secara berkala. Jangan mengecewakan saya ya. Pasti. Yo Chen, saya sudah bilang kamu harus belajar dengan baik di rumah. Kamu malah datang ke sini untuk makan dan minum. Kamu, masih memegang ponsel orang. Tidak ada. Mama, saya ini keluar untuk praktik bisnis. Riset sosial. Biar kamu merasakan riset sosial.
Hari ini biar kamu merasakan apa itu tumis bambu muda dengan daging. Zhang Wei, lindungi aku. Tolong lindungi aku. Jangan lari, datang sini. Hari ini kamu akan merasakan apa itu. Anak yang berbakti di bawah tongkat. Bersikaplah lembut. Aku salah, aku mengerti. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Ini semua demi masa depan keluarga kita. Masa depan. Masa depan keluarga kita tergantung pada kamu yang menipu dan menipu seperti ini. Cepat kembalikan ponsel itu ke dia. Cepat. Kakak perempuan besar, kakak perempuan besar. Jangan ini aku berikan kepada master. Bukan aku yang berikan ke anakmu. Benar, Bu. Pak Manayer sudah dipanggil Master Ge. Dengan sukarela aku mendengarnya, tahu tidak, MA. Aku ini sedang menjalin kerjasama bisnis dengan Pak Manayer. Aku beri dia promosi, dia beri aku sponsor. Kamu harus mendukung usahaku. Bisnis besar. Keluarga Yo, kami tidak pernah berhutang pada orang lain. Harus dikembalikan ke orang lain. Semua salah ibu saya yang tidak punya naluri bisnis. Saya tidak tahu apakah saya yang salah. Ini adalah toko ini. Toko ponsel model anak kecil. Saudara-saudara, saya sudah check-in, bos. Apakah di sini ada seorang anak yang bisa berbisnis? Anak berusia 9 tahun. Saya melihatnya di siaran langsung, bos. Apakah masih ada ponsel lipat yang bisa dilipat dari segala sisi itu? Jika tidak ada, model lain juga tidak masalah. Hanya tersisa model kecil dari si 2. Master, kamu adalah orang tua saya yang terlahir kembali. Ada stok di dalam. Silakan masuk, baiklah. Tolong kirim alamatnya. Saya juga mau check-in. Apa itu yang disebut bisnis? Sangat lucu. Manayer, ini adalah kekayaan yang luar biasa yang menghantam wajah. Lihat kan? Saya bilang Cheng Ge tidak berbohong. Ini disebut prediksi yang tepat. Ini bukan sekadar mencuri dan mengambil jalan pintas. Saudara Cheng ini adalah penguasaan yang tepat terhadap sifat manusia dan pasar. Dia mengerti tentang pemasaran. Profesor Wu, apakah Anda masih punya yang ingin dikatakan? HMPH, argumen yang salah tetaplah argumen yang salah. Memanfaatkan siaran langsung untuk meraih simpati. Memaksa pedagang, ini bukan jalan yang benar. Ini merusak suasana masyarakat. Bu, saya bilang ini adalah kerjasama bisnis. Sekarang Anda percaya, tetapi itu juga tidak bisa. Betapa berharganya ponsel ini. Kita tidak bisa menerimanya. Maaf sekali, bos. Anak kami masih kecil dan tidak mengerti. Ini harus Anda terima. Pandangan hidup sederhana ibu saya. Serius menghalangi jalan keberuntungan keluarga kita. Adik perempuan, dengarkan saya, ini benar-benar tidak bisa. Karena ini adalah fakta besar. Anakmu adalah penyelamatku. Aku akan memberikan telepon ini. Sangat berharga, ya. Aku juga akan memesan satu untuk adik kecilku. Benarkah, Paman? Cheng Ge, kamu adalah satu-satunya saudaraku. Tidak bisa, tidak bisa. Anak kecil ini, untuk apa menggunakan barang yang begitu mahal, harus dikembalikan. Kalau begitu, Anda begitu. Jam tangan telepon ini memudahkan komunikasi. Juga bisa melacak lokasi dan mengambil uang. Tidak, kami juga tidak bisa menerima ini. Sebagai niat kecil. Sebagai penghormatan, ya. Nanti kalau datang, silakan datang untuk memberi petunjuk kerja. Haha, dibeli dinding, dikasih gratis. Pemahamannya cukup tinggi. Tapi memang masih kalah sedikit dibanding ponsel lipat itu. Lagu, ya, Master yang bilang. Kalau kamu sudah besar nanti, aku sudah beli semua edisi terbatas dan yang dibuat khusus itu. Kalau aku sudah besar nanti, aku nggak akan peduli lagi sama barang-barang ini. Bos, ini berapa harganya? Kita nggak bisa beli obat. Kalau nggak bayar, lihat mereka. Jadi, kamu memukul wajahku. Aku, tunggu tamu dulu ya. Aku pergi sibuk dengan itu, kamu lupakan saja tentang Master. Ibu, lihat dia hari ini sibuk sekali. Pendapatan hari ini hampir setara dengan seluruh pendapatannya tahun lalu. Apa dia masih butuh 3 butir kurma darimu? Kamu masih merasa benar. Aku sudah bilang padamu, keluarga kami tidak mau mengambil keuntungan dari orang lain. Aku lihat kamu memang belum cukup mengambil keuntungan. Sebenarnya bisa bawa pulang satu lagi. Kamu ngomong apa sih? Aku suruh kamu di rumah belajar dengan baik. Siapa yang suruh kamu jalan-jalan? Belajar? MA. Kamu tahu nggak kenapa keluarga kita sudah bertahun-tahun masih tinggal di rumah tua yang reot itu? Itu karena cara berpikirmu yang kaku. Aku ini belajar pengetahuan keuangan lebih awal. Untuk mempersiapkan loncatan kelas sosial keluarga kita. Jika Anda tidak mendukung saya, nanti, bagaimana Anda bisa menikmati kemewahan yang saya bawa untuk Anda? Anda menghalangi kemajuan saya, Bu. Loncatan kelas sosial. Kemewahan dan kekayaan. Terdengar sepertinya ada benarnya. Bu, kita harus membuka wawasan. Jangan biarkan kemiskinan membatasi imajinasi kita. Langkah kecil saya hari ini mungkin menjadi langkah besar kita di masa depan. Zhang Wei, jalankan rencana rahasia, pindah secara strategis, cepat, diterima. Baiklah, kau sudah belajar untuk membodohi ibumu, ya.
Aku akan membuatmu merasakan beratnya kasih sayang seorang ibu. Kau berhenti di situ. Aku mengumumkan. Kemampuan PUA dari Jeruk sudah melampaui batasan bisnis. Telah memasuki bidang kemampuan. Ini disebut manajemen ke atas. Tidak bisa, kemiskinan membatasi imajinasi. Bagaimana dia bisa seperti ini? Profesor Wu, Anda lihat anak ini. Dia pasti akan menjadi ahli di meja perundingan di masa depan. Sungguh energik sekali. Berlarinya terlalu cepat. Saya merasa dia sedang mencoba melakukan komunikasi mendalam dengan ibunya dengan caranya sendiri. Percakapan mendalam, HMPH, ini disebut pertukaran konsep. Mengacaukan pendengaran. Adalah mengemas kesenangan dan kesalahan diri sendiri. Menjadi yang disebut demi keluarga. HMPH, ini adalah distorsi nilai-nilai. Mama jangan pukul lagi. Lihat, ini adalah anak baik yang kamu lahirkan. Aku sudah menyuruhnya mengerjakan PR dengan baik. Dia malah pergi tanpa membawa apa-apa untuk menipu orang lain. Hampir membuat toko orang sampai pincang. Aku rasa ini gak apa-apa, kan? Menunjukkan bahwa anak kita punya bakat bisnis. Ikut aku. Mengapa? Ya, akhirnya kamu bilang sesuatu yang adil. Aku mau kasih tahu kalian. Model bisnis aku ini disebut pertukaran nilai dan monetisasi trafik. Biaya awal untuk memulai adalah ponsel. Biarkan kamu berpikir secara bisnis. Aku membuatmu bertukar nilai. Mama, sakit sekali, sakit sekali. Aku tahu aku salah. Kamu sudah baik, bangkitlah. Kan tidak ada yang memukulmu. Ibumu memukulku setengah hari. Kamu malah teriak. Yang dipukul di tubuhmu, sakit di hatiku. Kita berdua, ayah dan anak, satu hati. Kalau kamu sakit, aku juga sakit. Jangan buat aku repot-repot begitu. Aku bilang sama kamu, Yo Chen, besok kamu harus pergi ke sekolah sama aku. Kalau kamu berani nakal lagi, aku akan buat kamu merasakan apa arti. Apa itu hati ayah dan anak yang terhubung. Baik, Ibu, terima kasih. Ibu, tapi Bu, konsep pendidikanmu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, nanti ketika aku jadi orang terkaya di dunia, kamu bahkan tidak tahu bagaimana mengatur uangku. Kamu masih mau mendidikku, kan? Benar begitu. Jangan dipukul, jangan dipukul, jangan dipukul. Anak ini adalah seorang jenius. Jangan dipukul dia. Pendidikan keluarga ini sangat unik. Saya ingin menyebutnya metode pendidikan yang besar untuk mencoba. Ini benar-benar konyol. Ibu tidak memiliki martabat sama sekali. Kamu juga memanjakan. Ini sedang membentuk seorang raja kecil yang tidak tahu aturan. Ini mungkin adalah cara pendidikan ayahnya. Pukulan pada ayah. Pendidikan di hati anak. Ini adalah pewarisan cinta. Argumen yang salah tetaplah argumen yang salah. Pendidikan yang sebenarnya adalah melahirkan anak-anak yang berprestasi dan berbudi pekerti baik. Seperti cucuku itu. HMPH, setiap kali ujian selalu juara pertama. Itulah yang disebut sebagai pilar negara. Ini pilar negara. Suka mencontek dan mencuri. Benar-benar sampah. Sungguh, dia itu sangat tidak bertanggung jawab. Demi mengurangi beban keluarga, ini adalah Liang yang dompetnya dicuri. HMPH, kau tahu apa? Seorang penyanyi tidak mengerti apa itu pendidikan. Sudahlah, Profesor Wu dan Wan Qing, kan? Semua demi kebaikan anak. Justru karena perbedaan pandangan ini dan cara berinteraksi, membuat acara kita begitu berwarna, bukan? Baiklah, teman-teman penonton. Hari ini, keluarga Xiaokuo di sini sudah berakhir. Besok, jenius bisnis kecil kita, Yo Chen, akan membawa kejutan apa untuk kita? Mari kita nantikan. Besok, pada waktu yang sama, jangan sampai terlewat. Yo Chen, ayo makan. Oh, begitu kamu dipanggil untuk makan, kakimu juga jadi lincah ya. Tidak menghindar lagi. Makan yang ada itu bodoh. Aku kan bukan bodoh kecil. Katanya makan harus aktif ya. Kiranya bermasalah. Tidak salah memang anakku yang baik. Anakku. Jangan setiap hari berkeliaran seperti ini. Besok pergi ke sekolah, belajar dengan baik dan dengarkan serius. Baik. Kata ibumu tidak salah. Kamu lihat anak-anak di rumah lain setiap hari les. Kamu malah setiap hari mengajar orang lain. Orang tua tidak mengharapkanmu jadi yang pertama. Tapi sikap ini harus diperbaiki. Orang tua. Apakah kalian sedang memberi saya tekanan belajar? Kamu tahu tidak? Tekanan ini jika memuncak, akibatnya sangat serius. Apa akibatnya? Kalau saya tidak bisa menahan diri dan mendapatkan peringkat pertama di kota, maka teman-teman tidak mau bermain dengan saya lagi. Jarak antara saya dan mereka semakin jauh. Untuk menjaga status sosial saya di sekolah, saya memutuskan untuk memperpanjang hubungan dengan publik dan pribadi. Kepala kecilmu ini penuh dengan pemikiran yang aneh ya. Sudahlah, makan yang baik ya. Asalkan kamu bahagia. Pikirkan apa saja boleh.
Meskipun saya bisa menjawab semua pengetahuan dasar ini dengan mata tertutup, tapi bagaimanapun juga ini siaran langsung nasional. Agar tidak mempengaruhi mereka, sepertinya saya harus kembali ke desa pemula dan belajar dengan serius. Belajar dengan baik tentang ini. Di mana Cheng Ge saya? Saya tidak punya lagi papan elektronik besok. Saya adalah Gao Xiaofei dari satu hari kerja. Halo teman-teman penonton, selamat datang. Selamat datang kembali di keluarga Xia. Saya tahu, pasti semua orang sangat merindukan teman kecil Yao Chen kita. Namun, tim program kita memiliki 10 keluarga. Jadi kita harus adil. Selanjutnya, mari kita alihkan kamera ke keluarga nomor 5. Teman kecil Emma Tai. Pemandangan ini mengingatkanku pada masa kecilku saat menggulung kertas hitam. Ini sudah tidak memiliki jiwa lagi. Adik. Kamu harus berusaha, ya. Keluarga kita akan bergantung padamu ke depannya. HMPH, tidak menarik. Pendidikan yang seperti ini hanya akan membunuh sifat alami anak. Sama sekali tidak teratur. Lalu menurut Profesor Wu, pendidikan seperti apa yang dianggap teratur? Tentu saja, itu adalah pendidikan melalui pengalaman pahit. Cucuku Wu Jian. Justru dalam praktik seperti ini dia menemukan kebenaran. Ini, menghafal mati itu 100 kali lebih kuat. Memang, pada akhirnya praktiklah yang menghasilkan pengetahuan sejati. Ikuti arus saja. Iya. Memang. Jangan terjebak pada hal-hal kecil itu. Itu adalah rasa sakit yang tak terhindarkan dalam proses pendidikan. Saya minta sekarang untuk mengalihkan kamera ke cucuku. Biarkan seluruh penonton di negeri ini melihat apa yang sebenarnya disebut bakat sejati. Potong dia, ini yang terakhir. Aku ingin lihat sampai kapan dia bisa keras kepala. Sepertinya Profesor Wu sudah tidak sabar lagi. Ingin menunjukkan hasil pengajarannya kepada kita. Sekarang, ayo kita fokuskan kamera ke anak ujian. Ujian nasional seluruh kota kali ini. Jawaban Wu Qian hampir sempurna. Menyenangkan semua guru pengoreksi. Bisa dianggap sebagai jawaban standar. Terima kasih atas dukungan guru dan teman-teman. Saya akan terus berusaha. Wow, Dewa belajar serius belajar. Siapa yang tidak perlu serius? Agar tidak mengecewakan perhatian Duan Yu. Mari kita lihat betapa tulusnya saya dalam hal ini. Saya sudah melihat. Inilah hasil dari pendidikan melalui kegagalan. Nona Gu, Anda sudah melihatnya. Inilah seharusnya sosok yang dimiliki oleh pilar negara. Tenang dan rendah hati. Memiliki kedalaman, tidak seperti beberapa anak yang hanya mencari perhatian. Apa yang dikatakan Profesor Wu adalah tentang harapan saya sebelumnya. Beritahu Profesor Wu sedikit. Pendidikan Profesor Wu telah mempengaruhi kami setidaknya selama 50 tahun. Ini bukan lagi masalah usaha. Tadi baru saja, setiap universitas besar menunjukkan bahwa harus ada siswa yang diterima tanpa batasan. Faktanya, cucuku adalah contoh siswa yang luar biasa. Biarkan aku lewat, Ibu. Apa yang kamu bicarakan? Apa hakmu untuk tidak membiarkan anakku menerima penghargaan? Anakku selalu peringkat pertama di kelas. Kamu ini cemburu. Ini adalah fitnah. Kalau begitu, kalian lihat ini baik-baik. Wah, pembunuh di ruang ujian, Raja Soal, langsung menuju ke sini. Profesor Wu, tampaknya kemampuan praktik cucu Anda memang berkembang secara menyeluruh. Tidak hanya dalam praktik di masyarakat. Di ujian pun. Dia bisa berlatih. Ini tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Bagaimana mungkin cucu saya menyontek? Ini selalu merupakan fitnah. Memang fitnah. Para penonton, sepertinya penghargaan untuk adik Wu Jing ini. Ada sedikit kejadian tak terduga. Ya, Profesor Wu Zonggu, jangan diam saja. Segera keluar dan kerjakan. Wu, kamu serius. Ini disebut kehancuran citra. Ini palsu. Ini pasti palsu. Pendidikan tentang menghadapi kegagalan tidak pernah gagal. Cucu adalah tulang punggung bangsa. Ini adalah P. Ini adalah rekayasa. Bagaimana mungkin anakku menjadi tentara? Itu aku. Semua aku yang melakukannya. Keluarga sudah bangkrut. Aku hanya ingin mendapatkan bonus 5 juta yuan itu. Hanya ingin kalian hidup lebih baik. Apa salahku? Semuanya sudah selesai. Aduh. Beritahu dia kebenarannya. Kebenaran apa? Nak, keluargaku tidak bangkrut. Kami menipumu. Itu semua demi kebaikanmu. Agar kamu punya semangat untuk maju. Demi kebaikanku juga. Anakku, anak. Bodoh, siapa yang menyuruh kalian berdua mengungkapkan kebenaran? Rencana pendidikan besar saya. Semua hancur karena kalian berdua yang bodoh ini. Profesor Wu bukan menghancurkan acara Anda. Tapi menghancurkan hidup cucu Anda. Pendidikan yang Anda maksud ini.
Hanyalah alat untuk memuaskan rasa ingin tahu Anda. Diamlah. Saya tidak salah. Filosofi pendidikan saya tidak akan salah. Meskipun cucu saya melakukan sedikit kesalahan, itu masih lebih baik daripada Yao Chengqiang yang hanya tahu menghasilkan uang dari menjual sate. Itu juga disebut kemajuan. HMPH, itu hanya hal-hal yang mengandalkan trik kecil untuk orang biasa. Cucu saya adalah orang yang membawa kehormatan bagi negara. Dia yang sebenarnya berjuang untuk negara. Ini pasti gambar P, ini pasti gambar P. Iri pada cucu saya. Menggunakan cara yang rendah untuk menjebak dan mencemarkan namanya. Cemburu padanya karena apa? Cemburu karena kemampuannya dalam kontra intelijen yang kuat. Atau cemburu karena ketahanan mentalnya yang luar biasa. Kalian mengerti apa? Lebih memilih untuk menyakiti seorang preman yang bau busuk daripada percaya pada seorang jenius sejati. Ini adalah kegagalan terbesar dalam pendidikan. Apakah jenius yang curang itu jenius? Itu memang sangat menyedihkan, sutradara. Kita benar-benar hancur. Telepon dari organisasi sudah masuk ke ponsel pribadi saya. Mereka bilang kalau terus menelepon, mereka akan menarik investasi. Tidak perlu kamu katakan. Segera ganti saya ke Dinas Tio. Siapapun yang berani memberi Wu Jia kamera, akan saya suruh angkat kaki dan pergi. Cepat, potong cepat. Baiklah, nampaknya kejadian yang melibatkan Wu Jian ini masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Yakinlah, semua pasti sudah tidak sabar lagi menunggu kabar tentang Ju Chen. Selanjutnya, kita alihkan fokus ke Ju Chen. Jangan dipotong, jangan dipotong. Pengsiaran harus jelas menyampaikan pesan. Harus tahu apa yang dilakukan Yao Cheng. Dia adalah tumor masyarakat. Sebab utama yang menurunkan kecerdasan bangsa kita. Yang menurunkan kecerdasan. Tak mungkin itu adalah kebencian terhadap kekayaan. Terima kasih banyak, Profesor Wu, atas komentar yang luar biasa. Sekarang kita akan memindahkan fokus ke adik Ju Chen. Paman Wang, selamat pagi. Apakah tidurmu nyenyak tadi malam? Apakah kamu bermimpi sedang berada di Universitas Beijing? Menulis dengan cepat dan semangat. Benar? Bagaimana dengan hal yang kamu bicarakan hari itu? Sudah dipertimbangkan dengan baik. Apakah sudah memesan ujian masuk 5 tahun dan simulasi 3 tahun? Mungkin juga sudah. Semua sudah disebarkan. Anak-anak sudah bekerja. Masih mau aku ikut ujian masuk universitas? Benar-benar lucu. Paman Wang, kamu sangat mengecewakan aku. Apakah aku meminta kamu masuk universitas adalah hasil akhir? Tidak. Aku hanya ingin kamu tetap memelihara semangat belajar seumur hidup. Semangat untuk terus berkembang. Itu yang aku maksud dengan semangat, tahu. Anak yang bisa diajari. Karena kamu sudah memahami intinya. Mari kita mulai dari langkah paling sederhana. Guru bilang, tulis tentang cita-citaku sebanyak 800 kata. Jangan pakai pingin. Ini adalah langkah pertama untuk menguji sikap belajarmu. Biarkan saya mengerti. Kamu mengkritik saya setengah hari hanya untuk meminta saya menuliskan pekerjaan rumahmu. Ya, bukan? Paman Huang, kesempatan ini sudah diberikan kepadamu. Apakah kamu bisa memanfaatkannya? Itu tergantung padamu. Jangan mengecewakan harapanku. Ya, kamu sedang melakukan apa? Saya kembali, sayur acar elektronik saya sudah terisi lagi. Pak Satpam, akhirnya saya yang menanggung semua ini sendirian. Atau gaya lukisan saudara Cheng yang lebih segar dan unik, ya, membuat orang merasa senang dan bahagia. Bahagia. Di usia yang masih kecil, bahkan petugas keamanan sekolah pun tidak lepas dari perhatian mereka. Memaksa mereka menulis esai. Ini adalah awal dari bullying di sekolah. Profesor Wu, Anda berlebihan. Saya rasa kita, Cheng Ge, sedang memotivasi semangat belajar dari kakak penjaga keamanan. Dengan semangat belajar sepanjang hayat. Menghidupkan semangat belajar seumur hidup. Berbeda dengan anak-anak tertentu. Hanya akan menggunakan contekan untuk mengecewakan harapan guru. HMPH. Bro Cheng, jam tanganmu terlalu keren. Lebih mewah daripada punya ayahku. Tidak paham. Ini hanya sebagian kecil dari rencana bisnis besarku. Ini disebut perang pikiran pengguna awal. Apa itu perang pikiran? Maksudnya, begitu dia melihatku. Hanya ingin memberikan sesuatu padaku. Tapi barusan aku lihat yang mengejarnya adalah wali kelas. Dia di sekolah itu seperti Thanos. Kau tidak apa-apa kan? Thanos? Dia paling-paling hanya selevel kristal kertas. Di hadapanku yang memiliki kekuatan mutlak, dia. Kalian berdua bilang siapa yang guru lesnya? Haha, Guru Chen, mungkin Anda salah dengar. Aku dan Zhang Wei sedang membahas pengetahuan itu. Pengetahuan perlu diteliti dengan seksama. Tentang penelitian yang seksama. Benarkah? Tadi di depan sekolah. Ngobrol apa dengan Kapten Wang? Minta dia bantu kamu mengerjakan PR. Atau minta dia bantu masuk universitas. Guru, itu semua salah paham. Salah paham? Ya, salah paham tentang apa? Bukan salahku. Ini adalah kesalahan dunia. Coba pikirkan.
Saya membantu Paman Wang menyalakan api pengetahuan dalam dirinya. Agar dia bisa mengikuti langkah masyarakat. Agar masyarakat tidak mengesampingkannya. Apakah itu salah? Argumen yang salah. Lalu kenapa kamu membiarkannya membantunya mengerjakan PR? Itu adalah praktik. Itu adalah langkah pertama untuk menguji hasil belajarnya. Kamu begitu berambisi. Kenapa setiap kali aku selalu dapat nilai terendah? Itu karena kamu tidak mengerti. Karena aku merasakan tekanan yang sangat besar. Aku memilih untuk mengorbankan diri sendiri. Mengorbankan diri sendiri. Maksudnya apa? Setiap kali aku dapat nilai terendah. Dengan begitu, bisa menurunkan rata-rata nilai kelas kita. Dengan cara ini, teman-teman sekelas saya akan merasa sedikit lebih ringan. Semua KPI kelas kami saya yang tanggung. Guru tidak perlu mengagumi saya. Kehebatan tidak perlu banyak kata. Ayo duduk. Saudara Cheng, mulai sekarang kamu adalah orang tua saya yang baru. Tolong terima sembah anak ini. Ayo cepat bangkit, bangkit, bangkit. Kamu tidak perlu terlalu mengagumi saya. Saudara hanyalah sebuah legenda saja. Sudah. Jangan ngomongin hal-hal yang gak penting sama aku. Dengan nilai belajar kamu sekarang ini, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Bagaimana dengan masa depan? Terdeteksi tekanan rencana masa depan dari Chen Yingxiong. Memicu tugas penanggulangan tekanan. Guru, urusan masa depan kita bahas nanti saja. Oke. Manusia hidup di saat ini. Kamu setuju? Kan? Iya. Kamu sekarang masih muda. Bagaimana nanti untuk membangun keluarga dan karir? Orang yang tidak berpikir jauh, pasti akan menghadapi masalah dekat. Bagaimana bisa belajar dengan baik? Kamu hanya bisa belajar dengan baik, agar masa depanmu memiliki jalan. Guru, sebenarnya saya juga tidak punya ambisi besar. Saya hanya ingin menjadi orang biasa. Menjadi orang biasa, kamu menjadi biasa. Sederhana saja. Permintaan saya juga tidak tinggi. Hanya butuh secangkir teh dan sepetak tanah. Dan 1 miliar simpanan lagi. Saya pikir dia benar-benar ingin menjadi orang biasa. Sampai saya mendengar pria tampan itu. Maaf, kemiskinan membatasi imajinasi saya. Saya pergi menangis sebentar. Chengge, apakah kamu punya kesalahpahaman tentang orang biasa? HMPH, sungguh konyol. Kebodohan yang konyol di usia muda, tidak tahu berbakti kepada negara. Bau amis uang dan keuntungan. Ini adalah kegagalan terbesar dari pendidikan kita. Profesor Wu, jangan terlalu emosional. Aku rasa tujuan Cheng sangat jelas. Berbeda dengan orang-orang yang tujuannya hanya untuk mendapatkan beasiswa, tapi malah mencontek. Kalian tunggu saja. Kalian lihat nanti. Seperti Yo Cheng, pasti akan menimbulkan masalah besar. 100 juta? Kamu tahu berapa jumlah 100 juta itu? Dengan segala kekuranganmu ini, bagaimana kamu bisa mendapatkan 100 juta? Guru, kita semua tahu bahwa Cheng punya banyak kelebihan. Chengge. Hari ini aku datang untuk membahas dan berdiskusi denganmu tentang banyak kelebihanmu. Yang pertama adalah rasa ingin tahu dan penundaan. Tugas di kelas selalu aku tunda-tunda pengumpulannya. Apa yang terjadi? Ini menunjukkan bahwa saya punya kemampuan tahan tekanan yang tinggi. Saya tidak akan menyerah sampai yang terakhir, itu pasti. Dan kalau saya sampai yang terakhir, itu berarti saya efisien. Lalu, apa itu hot-blooded selama 3 menit? Itu menunjukkan bahwa saya punya minat yang luas, keingintahuan yang kuat. Dan juga melatih saya untuk membuat keputusan cepat. Memahami kemampuan memilih dan meninggalkan. Benar, guru. Benar, apa itu? Suka berdebat. Segala sesuatu harus dibantah olehku. Benar kan? Guru, ini adalah pencarianku akan kebenaran. Memiliki ruang berpikir yang independen. Pendirianku teguh. Tidak pernah mengikuti otoritas secara membabi buta. Tapi kamu malah jadi yang terendah di sekolah. Bagaimana kamu menjelaskannya? Guru, tidak ada masalah. Saya tidak akan. Jadi maksudmu nilai kamu buruk. Apakah itu karena cara mengajar saya yang bermasalah? Guru, saya sudah mengukur IQ saya. IQ saya 158, termasuk dalam kategori jenius. Kamu bilang seorang siswa jenius. Di sekolah hanya mendapatkan nilai terendah. Kamu tahu masalahnya ada di mana? Kamu tahu kan? Guru, saya tidak menyalahkanmu. Aku tahu itu salahmu. Tapi aku punya hati yang lapang. Aku tidak akan menyalahkanmu. Teman sekelas Xiao Chen. Ini siaran langsung nasional? Ya. Bisakah kamu lebih serius? Guru yang menegurmu. Guru, saya Yo Chen. Saya siswa teladan. Saya ingin maju setiap hari, belajar dengan baik. Bersiap-siap untuk kelas. Mendeteksi perasaan tidak berdaya yang mendalam dari Chen Yingxiong. Tugas tekanan balik diselesaikan dengan baik. Memberi penghargaan kepada subjek. Menguasai semua poin pengetahuan SMA dalam sekejap. Bagus, bagus.
Hal-hal SMA itu sudah hampir saya lupakan. Cocok untuk menghemat waktu saya. Untuk mengambilnya kembali. Siluet guru Chen penuh dengan siapa saya. Saya di mana? Mengapa saya harus menjadi guru? Kakak, beri guru sedikit jalan hidup. Ya, lihat, CPU-nya sudah terbakar karena kamu. Memang benar. Anak kecil Yao Chen, bakat berbicaranya. Sungguh disayangkan jika tidak jadi pengacara terbaik. Tapi ngomong-ngomong, dampak yang diterima guru Chen hari ini tidak kecil. Mari kita merasakan empati untuk guru Chen selama 3 detik. Sungguh tidak menghormati yang lebih tua, penuh kata-kata manis. HMPH, di depan penonton seluruh negeri, berani membantah guru. Kalian lihat, guru sampai marah seperti ini. Kalau ini cucu saya pasti akan menerapkan hukum keluarga. Profesor Wu, jangan marah dulu. Saya rasa ini tidak bisa dianggap sebagai pembantahan. Ini adalah cara baru untuk berkomunikasi antara guru dan murid yang setara. Setara? Ini disebut setara. Dia hampir naik di atas kepala guru. Justru karena guru cukup terbuka dan memahami. Mereka bisa memiliki kesempatan untuk berkomunikasi seperti ini. Ngomong-ngomong, kamu tidak menyadari. Meskipun Cheng Ge membantah setiap kalimat. Tapi logikanya jelas. Ini juga seharusnya bisa dianggap sebagai sebuah kemampuan, kan? Pelajaran ini, ujian matematika dimulai. Aku baru saja diserang secara mental oleh Cheng Ge. Sekarang aku harus menghadapi serangan fisik. Tapi tidak apa-apa. Cheng Ge, bagaimanapun juga, kamu sudah mengukuhkan posisi terakhir. Teguh seperti gunung. Pola kecil banget, HM. Jangan pamer lagi. Aku takut sapi terbang di langit jatuhkan Ultraman yang lewat. Yang tidak tahu takut. Tidak apa-apa, keluar. Ini baru beberapa menit. Hari ini walaupun kamu cuma menyerahkan lembar kosong, harus menunggu sampai ujian selesai, dengar tidak? Bos, ini tidak bisa menyalahkan anak saya. Apa tidak bisa disalahkan kamu? Semua ini salah kamu. Soalnya soal ini terlalu mudah. Saya bisa mengerjakannya dengan mata tertutup. Lihat berapa banyak yang bisa kamu jawab. Bangunlah. Apakah kamu yang mengerjakan ini? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Guru, jangan salahkan saya ya. Saya memang menulisnya dengan tangan. Apa saya harus menggunakan kaki? Jangan banyak bicara. Sebelumnya kamu tidak pernah menggambar Ultraman untukku. Itu untuk mengajar Bai Jun. Ada apa hari ini? Guru, saya akan jujur padamu. Buka kartu. Guru, sebenarnya aku sebelumnya hanya berpura-pura. Berpura-pura. Sebenarnya aku diam-diam terus berusaha. Sudah menguasai semua poin pengetahuan. Sikapnya yang terburu-buru, memberikan tekanan berat kepada teman-teman lain. Jadi aku terus menyembunyikan kekuatan. Diam-diam menjaga semuanya. Lalu, di mana janji tentang si jagoan yang bangkit dari bawah? Langsung level maksimal saat mulai. Terus besar lagi ngejar ikan di desa pemula. Aku nyatakan hari ini, Kak Chen adalah pengganti lidahku di internet. Aku belajar sampai kehabisan tenaga. Guru Chen, aku sudah mengajar setengah hidupku. Ini pertama kalinya aku merasa CPU-ku tidak cukup lagi. Ini pasti curang. Dia pasti menggunakan teknologi canggih yang kita tidak tahu. Seorang yang berada di posisi terbawah. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba jadi paham? Profesor Hu, jangan bilang begitu. Kalau saja kita, Cheng Ge, melakukan ini supaya bergaul dengan teman-teman lain. Psikologi anak-anak sebenarnya terkadang begitu sederhana dan tulus. Ini menunjukkan bahwa Cheng Ge memiliki hati yang baik dan mampu memahami teman-temannya. Ini benar-benar tidak mungkin. Seorang anak berusia 9 tahun, di mana ada pikiran yang berbelit-belit seperti itu. Kalian ini, sama sekali hanya membela karena dia berusaha curang. Tidak mungkin. Apakah kamu sudah tahu jawabannya sebelumnya? Guru, apakah kamu merasa sedih karena seorang jenius yang jatuh? Oh tidak, salah. Kebangkitan seorang jenius. Tidak mengerti percaya diri ya. Ini adalah PK cadangan untuk kompetisi Olimpiade Matematika Kota. Asalkan kalian menjawab ini dengan benar, saya akan percaya. Hei, guru, meskipun kamu tidak percaya pada kenyataan, tapi kenyataan itu memang indah. Indah apa tidak indah? Cepat keluar sini. Kenapa kamu banyak sekali omongnya? Cheng Ge, apa kamu menulis sembarangan? Satu laporan diserahkan dan dimarahi oleh Thanos. Bukan, itu aku yang tulis, cepat dan singkat. Dia tidak percaya. Bro, jangan berlebihan.
Aku sudah merasa canggung untukmu. Lakukan saja. Kenapa kamu peduli? Segera tulis, aku akan berdiri di sini dan melihatmu menulis. Jadi hari ini biarkan rasa ingin tahumu ini mendapat sedikit kepuasan. Selesai, Xiao Jun. Cengge, kamu lagi gambar apa? Apakah itu rahasia dari 8 tangan naga? Soal yang sulit sekali ini. Aku bahkan tidak bisa mengerti pertanyaannya, bagaimana mungkin kamu bisa mengerjakannya? Memang ada sedikit kesulitan, tidak bisa dimengerti. Guru, kenapa kamu melihatku seperti itu? Apakah ada bunga di wajahku? Atau apakah kamu tidak mengenaliku? Sudah berganti orang. Pasti sudah berganti orang. Dalam waktu singkat, saya tidak mungkin bisa memberikan jawaban seperti ini. Bagaimana kamu melakukannya? Kalau begitu, guru, kamu harus terus berusaha. Cara menyelesaikan soal ini lebih tepat daripada jawaban standar. Saya tidak punya karya. Guru, apakah kamu mengerti apa yang dimaksud dengan biru keluar dari biru? Dan lebih unggul dari biru. Kamu seharusnya bangga telah membina bakat seperti saya ini. Jadi guru, kamu percaya. Keberhasilan bukan hanya menggambar simbol di atas, tapi benar-benar bisa melakukannya. Aku kembali sebagai Raja Naga. Chengge sangat menakutkan. Dampaknya tidak terlalu besar, tapi sangat menghina. Apakah Chengge benar-benar seorang master level penuh yang menyembunyikan kekuatannya? Ini sudah disusun bersama. Pasti sudah ada kesepakatan dengan guru. Saya tidak percaya. Profesor Wu, jangan terlalu emosional. Dia juga hanya seorang anak. Mungkin Chengge adalah seorang jenius. Jenius apa jenius? Ini jelas hanya akal-akalan. Untuk membuktikannya, saya harus membuat soal sendiri. Saya ingin membuktikannya di depan penonton seluruh negara. Saya akan pergi ke lokasi untuk membuktikannya. Profesor Wu, apakah Anda bersedia untuk ikut serta dalam program kami? Sungguh merupakan kehormatan bagi tim program kami. Namun, apakah Anda harus terlibat secara langsung? Apakah itu tidak sedikit bertentangan dengan peraturan? HMPH, di hadapan kebenaran, aturan dibuat untuk dilanggar. Aturan itu mati. Manusia itu hidup. Bukan, saya juga ingin melihat langsung kemampuan Chengge. Sepertinya ada perbedaan pendapat antara kedua tamu. Bagaimana dengan teman-teman penonton kita? Saya ingin tahu apa yang digunakan Chen minggu ini. Metode. Sutradara meledak. Benar-benar meledak. Apa yang meledak? Serverkah? Pencuri cilik berusia 9 tahun memukul muka guru matematika, trending di puncak. Acara kami memecahkan rekor tertinggi sejak stasiun dibangun. Sedang terus meningkat. Saya sudah tahu anak ini adalah kunci rating kami. Oh ya, sutradara. Profesor Wu di sana mengusulkan untuk menguji langsung. Segera lakukan penilaian. Katakan kepada Profesor Wu, dia bisa menguji sesuka hatinya. Kami akan mendukungnya sepenuhnya. Tapi jika dia benar-benar curang. Curang apa? Ini jelas adalah pertarungan abad ini. Ini adalah pertarungan akhir antara jenius muda dan sarjana tua. Akhirnya, keberuntungan ini datang kepada kita. Memberitahukan semua departemen untuk menyerang secara total. Lakukan pertunjukan ini dengan sempurna. Pemikiran untuk menyelesaikan masalah ini lebih canggih daripada jawaban standar. Tidak mungkin ada kecurangan. Guru, apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan biru keluar dari biru? Dan lebih unggul dari biru. Itulah yang saya maksudkan. Anda seharusnya bangga telah membimbing seorang jenius seperti saya. Dan merasa bangga. Jadi, guru, Anda percayalah. Kesuksesan bukan hanya menggambar simbol di atas. Tapi benar-benar bisa melakukannya. Aku sudah selesai menulisnya. Istirahatlah, dia. Tidak, aku harus kembali belajar. Kang Cheng, kalau kamu dapat peringkat pertama, aku kan jadi peringkat terbawah. Jangan khawatir. Lalu nanti, kedudukan bangga sebagai peringkat terbawah semuanya untukmu. Kak Cheng, tolong jujur saja. Apakah kamu sudah menyambungkan USB di belakang kepala? Kamu sudah terjebak dalam jiwa orang lain. Aku sudah mengaku, tidak berpura-pura lagi. Aku selama ini menyembunyikan kemampuanku. Baiklah, aku akan jadi yang terendah untukmu yang bodoh ini. Aku hanya ingin memberimu sedikit teman dan kehangatan. Tidak menyangka kamu sekarang begitu tidak berdaya. Aku sebenarnya ingin berinteraksi dengan kalian sebagai orang biasa. Namun, tidak menyangka malah diragukan. Aku juga sudah lelah. Cheng, kamu gak boleh gak peduli sama aku. Kalau aku jadi yang terbawah, aku bakal dipukul sama ibuku sampai keluar 18 jurus dari Longshan Basi Zhang. Aku akan memberimu bimbingan VIP. Jamin bisa diajar dan paham. Serius? Tapi, kalau aku mikir tentang belajar, aku tetap merasa sangat sakit. Kelas Ju Cheng.
Kamu benar-benar jenius matematika yang langka banget. Ya, sebelumnya semua karena guru yang tidak bertanggung jawab padamu. Apakah kamu bersedia mewakili sekolah untuk ikut serta? Ya Tuhan, tim acara menyerang langsung di luar. Yo Chen, jangan lagi pura-pura. Aku datang untuk mengungkapkan kebenaran tentangmu. Yo Chen, ada apa ini? Guru ini siapa ya? Ini Profesor Wu. Dia mengira aku menyontek saat ujian. Jadi dia berlari dari studio ke sini untuk menangkapku. Apa yang kamu bicarakan sembarangan? Dengan apa kamu menuduh anakku? Menuduh? Ha! Setiap ujian sebelumnya selalu mengumpulkan kertas kosong. Peringkatnya selalu yang terendah. Sekarang bagaimana tiba-tiba bisa menjawab soal Olimpiade Matematika? Ini bukan bakat. Ini adalah cara curang. Ini adalah penipuan terhadap penonton di seluruh negeri. Ayo, ayah, jangan marah. Profesor Hu juga sudah berumur. Tidak bisa menerima hal baru itu wajar. HMPH, jangan cuma ngomong doang di sini. Akhirnya bisa ketemu langsung dengan GG. Masih sama tampan. Baiklah, supaya kamu percaya. Ini soal yang aku buat sendiri. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan, jawablah di depan seluruh penonton nasional. Tuliskan itu. Kak, ini sudah serius. Apakah kamu benar-benar bisa? Kenapa jadi takut? Jadi sekarang kamu mengakui bahwa sebelumnya kamu curang. Masih ada waktu. Profesor Hu, maksud saya kamu benar-benar bekerja keras untuk menguji saya. Takutnya semua harta kita akan habis, ya. Sebenarnya, jika kamu benar-benar memiliki masalah yang tidak dimengerti, tanya saja langsung. Tidak perlu membuat keributan sebesar ini. Wu Zongfu, saya bukan di sini untuk menguji kamu. Saya di sini untuk membiarkan kamu menguji saya. Tidak terlalu berbahaya, sangat menghina. Orang tua hanya ingin membuktikan diri, kan? Situasi kecil tidak perlu panik. Jangan banyak bicara. Kalau itu kuda atau keledai, kita bawa keluar buat jalan-jalan. Kalau berani, jawab saja dan tulis. Bisa menulis, tapi kalau aku tulis semuanya, bagaimana? Bagaimana kalau kamu benar-benar menjawab dengan benar? Aku akan di depan seluruh penonton nasional, memberi hormat dan minta maaf padamu. Baik, deal. Anak. Bro, lagi siaran langsung, kan? Hati-hati, jangan sampai sapi itu meledak. Tenang saja, Kak, sapi ini berkualitas baik dan anti ledakan. Saya berani bertaruh dia bahkan tidak bisa menulis satu kata pun. Pasti ini adalah naskah yang sudah disepakati dengan Guru Chen, kan? Profesor Wu, makan bisa sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Saya sendiri yang mengawasi ujian Olimpiade Matematika Yo Cheng. Jawabannya bahkan lebih tajam daripada jawaban standar. HMPH, soal yang bahkan cucu saya, Wu Jian, tidak bisa jawab. Bagaimana dia mungkin bisa menjawabnya? Guru Chen, jangan berakting di sini bersamaku. Saya bilang, apa yang terjadi dengan kamu, Feng tua ini? Satu kata, penipu. Kamu sedang menghina karakter anak saya. Menghina. Hahaha. Apakah itu penghinaan? Nanti kita lihat hasilnya. Kan, jika dia benar-benar punya kemampuan itu. Saya akan membalikan nama saya, Wu. Aduh. Jangan emosional, jangan emosional. Para penonton, suasana di lokasi sudah memasuki tahap memanas. Di satu sisi ada profesor Tiongkok yang percaya pada sains dan mempertanyakan segalanya. Di sisi lain ada Yo, yang baru saja muncul. Diduga seorang ahli tingkat tinggi. Datang. Bagian debat langsung yang paling saya suka. Hanya saya yang merasa kasihan pada Guru Chen. Memanggil seorang jenius tetapi malah dianggap sebagai rekan penjahat. Sangat menyedihkan. Saya di Chen Ge. Orang-orang terbang di udara, perasaan sudah lama menyertai. Apakah ini embun jenius atau senja seorang sarjana? Mari kita saksikan bersama. HMPH, semua orang sudah melihatnya, kan? Terjebak, kan? Soal yang dijawab sebelumnya juga hanya soal dasar. Tidak ada satupun soal sulit yang ditulis. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah kecurangan. Ujian belum selesai. Jangan asal menuduh anak saya sembarangan di sini. HMPH, soal-soal ini, semua saya pilih dari ban soal Olimpiade Matematika Nasional. Semua soal tingkat tinggi. Bagaimana dia bisa menjawabnya? Hatiku sudah terangkat ke tenggorokan. Kakak Chen, kali ini pasti dia tidak akan menghadapi soal sulit, kan? Para penonton di seluruh negeri, sekarang fakta sudah sangat jelas. Dia Yo Cheng mengandalkan cara curang dan licik. Datang. Kakek Wu mulai pidato pengadilannya. Jangan panik, penyesuaian teknis. Mengerti apa itu jeda taktis? Selesai. Sepertinya Cheng benar-benar terjebak. Apakah kebahagiaanku akan hilang? Liao, jangan terburu-buru memberikan kesimpulan.
Agar tidak mudah cedera. Sudah selesai ditulis untuk No. Apa yang kau berikan? Bagaimana mungkin ini bisa selesai dalam waktu yang begitu singkat? HMPH. Kepala Wu, CPU sudah terbakar, prosesor tubuh sehat. Meme klasik, nenek di kereta bawah tanah. Kenapa terjebak? Kau harus bicara dong. Tidak apa-apa. HMPH. Ini semua omong kosong. Sama sekali omong kosong. Jangan kira mengumpulkan kertas cepat itu berguna. Sekarang saya akan di depan penonton seluruh negeri. Membongkar trikmu. Chen tidak apa-apa. Kalau begitu sangat baik. Benar. Juga benar. Semua benar. Soal terakhir yang menjadi puncak acara ternyata menggunakan 3 metode penyelesaian. 3 metode ya. Metode penyelesaian ini. Oh tidak, ini seni. Sudah menjadi seni. Benar-benar seperti serangan dari dimensi yang lebih rendah. Meskipun aku tidak mengerti satu kata pun. Tapi aku sangat terkesan. Jangan tanya soal operasi rutin ini, duduklah. Sepertinya kenyataan lebih berbicara daripada kata-kata. Cheng telah sekali lagi membuktikan semuanya dengan kemampuannya. Profesor Wu, apakah permintaan Anda untuk meminta maaf dengan membungkuk bisa dilaksanakan? Profesor Wu, jangan lihat saya seperti itu. Dengan konfigurasi Anda ini, apakah tidak akan mengeluarkan asap jika dijalankan lebih lama? Atau saya harus membungkuk untuk memberi Anda jalan keluar? Wow, bagaimana caranya? Ya, cukup berpikir dengan otak dan menulis dengan tangan. Begini ya. Dan Profesor Wu, jangan terlalu bersemangat lagi. Kalau terlalu bersemangat, tekanan darahmu bisa naik. Cheng kapan belajar semua ini? Mama kok tidak tahu ya? Aku kan tidak bodoh. Biasanya aku memang agak aneh. Tapi hal-hal yang harus aku pelajari, yang harus aku kuasai, tetap aku kuasai. Bagaimana bisa tidak belajar? Bahkan belajar sendiri sampai jago. Hahaha. Jadi, kenapa kamu selalu menjadi yang terakhir dalam setiap ujian sebelumnya? Itu semua demi aku. Cheng rela menurunkan diri untuk menemani aku yang bodoh ini. Cheng, nanti ketika kamu ujian di Universitas Yakuo, aku akan di luar memanggang ubi. Aku pasti akan mendukungmu. Tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Cara pendidikan seperti ini. Bagaimana bisa menghasilkan anak yang begitu hebat? Ini tidak masuk akal. Kami tidak terlalu mengawasi dia. Tapi kami tidak pernah berbohong padanya. Juga tidak pernah meragukannya. Anda terus memberi tekanan agar cucu Anda sukses. Bahkan sampai berbuat curang padanya. Agar dia hidup dalam skenario yang Anda buat. Tapi lihatlah. Yang sebenarnya. Justru adalah kepercayaan. Ruang kepercayaan. Apakah memang masalahnya terletak pada pendidikan saya? Sebenarnya saya juga salah. Salah. Bro, kamu tidak demam kan? Bukankah tadi kamu mau memukul wajahnya sampai bengkak? Dulu aku menyembunyikan kekuatanku. Saya pikir itu adalah bentuk kerendahan hati. Padahal sebenarnya itu adalah kesombongan. Dengan indahnya disebut melindungi orang lain. Saya telah merampas kesempatan teman-teman seperti Zhang Wei untuk menyadari kenyataan. Dan mengejar dengan semangat. Saya juga telah membawa beberapa kesulitan bagi pekerjaan Guru Chen. Dan setiap dari kita beroperasi di bawah nama baik untukmu. Untuk memaksakan kehendak kita pada orang lain. Perubahan gaya tiba-tiba. Mulutku mulai menyanyi dan malah jadi bernilai. Energi tinggi di depan. Seorang anak berusia 9 tahun mengajar dan menjawab pertanyaan secara daring. Saya seorang dewasa. Diblokir oleh seorang anak sekolah dasar. Tapi saya masih merasa dia benar. Seorang anak berusia 9 tahun. Bisa mengeluarkan lelucon yang begitu lucu. Ya ampun. Bahkan kakak Cheng jatuh begitu keras. Aku juga mulai merasa tidak terbiasa. Anak Profesor Wu bukan bunga di rumah kaca. Apalagi bukan patung tanah liat yang kau pegang. Cucumu ujian adalah orang yang sangat beride. Kadang-kadang kau perlu mempercayainya. Berikan dia sekali kesempatan. Siapa tahu dia bisa memberimu kejutan. Keluarga, ini adalah cahaya yang benar. Cheng tidak hanya unggul dalam IQ, tetapi juga dalam EQ. Aku mati kering. Ternyata seperti ini. Sepertinya saya benar-benar salah. Saya terus memaksanya dan memarahinya. Tapi saya tidak pernah bertanya padanya tentang masa depan yang dia inginkan. Dan hidupnya sendiri. Teman sekelas Yao Cheng. Saya benar-benar salah. Maafkan saya. Saya dengan tulus meminta maaf atas kata-kata dan tindakan saya sebelumnya. Profesor, saya bukan minta maaf untuk Anda. Sebenarnya, meminta maaf padaku tidak ada artinya. Yang seharusnya kamu lakukan adalah meminta maaf kepada cucumu, Wu Jian.
Kembali saja, katakan padanya bahwa dia bukan anak bodoh. Jangan memaksanya dengan kebohongan. Bicaralah baik-baik dengannya. Lihatlah apa yang sebenarnya dia inginkan. Baik, saya mengerti. Terima kasih, Yo. Terima kasih. Semoga Hujian mendapatkan akhir yang baik. Jangan sampai dipermainkan. Kakekku, satu nasihat darimu lebih berharga dari 10 tahun pendidikan. Geng Cheng, kali ini kamu langsung mengangkat tema ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu baik-baik saja kan? Barusan itu, Mama sangat khawatir. Geng, jujur saja. Apakah kamu diganggu oleh seorang pensiunan pejabat senior? Apa gangguan? Ini adalah daya tarik pribadiku, paham. Sesekali aku akan memberimu semangat motivasi. Kalau tidak, kalian semua akan kekurangan nutrisi. Aku sampai takut mati, jangan sampai berubah ya. Mengko, pemburu kelas atas biasanya muncul dalam bentuk mangsa. Hampir membuatku berpikir aku masuk ke siaran yang salah. Para penonton, dengan berakhirnya pertunjukan yang luar biasa ini, siaran keluarga Shark kita juga akan segera berakhir. Di bagian terakhir musim ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang paling setia musim ini. Chou Cheng melakukan wawancara penutup yang sederhana. Apakah kalian ingin mendengarnya? Serahkan mikrofon ini ke mulut Cheng Ge. Aku ingin melihat apa saja yang ada di kepala kecilnya. Masih menyembunyikan trik-trik nakal. Wawancara apa lagi? Waktuku sangat berharga. Kalau wawancara ini dihargai per detik. 1 detik 1 bungkus keripik pedas, tidak berlebihan kan? Tidak masalah, tim produksi akan tanggung semuanya. Baiklah, silakan bertanya. Tapi saya masih harus pulang untuk makan, cepatlah. Teman kita Yao Shen, semua penonton di seluruh negeri sangat penasaran. Sebelumnya kamu menggambar Ultraman di lembar ujian. Sebenarnya kamu berpikir apa? Itu adalah tindakan seni. Sebuah protes diam terhadap pendidikan yang membosankan dan ujian. Saya tidak percaya kamu. Kamu hanya suka saja. Seni berasal dari kehidupan. Seni performa penumpang berasal dari bolos saat pelajaran. Tapi anak-anak jangan sampai meniru aku ya. Harga dari seni ini adalah mendapatkan nilai 0. Bersama orang tua, itu adalah pertandingan ganda campuran. Sangat tidak menguntungkan. Jadi menyembunyikan kekuatan juga termasuk seni. Ya. Itu adalah kesalahan kedua yang aku buat. Aku mengira itu adalah bentuk rendahan hati. Tapi ternyata itu hanyalah sikap sombong. Di antara teman-teman kita seharusnya saling maju bersama. Bukan saling menduduki posisi terbawah. Jadi anak-anak di depan TV, jangan pernah meniru aku dulu. Kalian harus belajar dengan baik dan semangat setiap hari. Dengarkan kata orang tua. Hormat kepada teman sekelas dan guru. Semua perilaku nakal di atas dilakukan oleh aktor Ju Cheng secara mandiri. Tolong jangan ditiru. Selesai, bodoh. Kamu cepat kembali dan sapa sebentar. Seorang anak berusia 9 tahun. Dengan cara yang paling unik. Memberikan kita tawa yang paling mendalam sepanjang musim panas ini. Dan pemikiran yang ia tunjukkan kepada kita. Setiap anak adalah harta yang unik. Yang perlu kita gali dengan cinta dan kepercayaan. Baiklah, musim ini dari keluarga musim panas di sini sudah berakhir. Terima kasih kepada semua penonton yang telah menemani. Sampai jumpa di musim depan. Anak yang baik berbicara sangat baik. Tidak salah lagi, dia adalah anakku yang hebat. Sebenarnya menjadi siswa yang baik juga tidak buruk, kan? Ayo pergi makan.